Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bang Sultani, dan selamat datang di episode keempat dari season kedua ini Bang Sul ya. Oke, rame nih. Rame banget. Kayak Kita pasar udah- malam nih, rame nih. Kita kali ini rame ya. Ada biasa kita punya narasumber temen. Oh iya, kita punya sumber ya. Ya, Untuk betul. episode keempat ini kita lebih spesial Bang Sul ya. Betul, Karena kita ada sumber. Sebenarnya kita tadinya pengen masukin cerita yang lain dulu Bang Sul ya. betul. Tapi karena ini Mumpung ada orangnya. mumpung ada orangnya, jadi ya udah kita ajak rekaman sekalian ya. Oke. Bisa dikenalin namanya siapa nih? Ya, selamat malam Baik. teman-teman. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fikra. Fikra nih. Ya, namanya Fikra. Waduh. Pakai F, bukan pakai P. Iya. Dari mana asalnya nih? Asal kebetulan dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Banten. Ya. Mantap. Nah, jadi Mas Fikra ini tuh teman kita juga ya. Betul. Salah satu teman kita juga yang mempunyai yang bisa dibilang punyai pengalaman yang cukup lebih maksudnya ekstrim ya. Ya. Di Jadi bisa dunia dibilang- gituan ya. Iya, di dunia anu-anuan. Jadi Mas Fikra ini punya cerita yang bisa membuat kita semua kayak begini loh, ternyata ada yang begini gitu. Nah, maksudnya. betul. Mungkin ini ceritanya agak berbeda sedikit gitu dengan dibanding episode-episode yang sebelumnya. Betul. Karena kebetulan kita ini kalau misalkan dirangkum ada berapa cerita masuk? 6 ya. Ya kurang lebih Untuk segitulah. episode 6. Nah, jadi untuk episode ini lebih spesial karena satu episode kita ada 6 cerita ya. Betul. Jadi lebih puas nih. Nah, Hasilnya. itu. Khusus nih. Oke, kira-kira untuk episode kali ini Mas ada yang mau ditambahin sebelum kita masuk? Langsung aja kayak biasa, gue mah langsung to the point aja. Oh iya, kita juga Sikat. dari kemarin makin banyak yang kirim cerita ya. Waduh, Terima kasih ini. mantap banget. Terima kasih untuk teman-teman pendengar yang sudah mengirimkan cerita baik melalui email maupun melalui Instagram kita. Betul. Nanti akan kita bacakan di episode selanjutnya, pasti itu ya. Oke. Episode 5 sih, Konsul udah mulai bacain yang Kiriman-kiriman ya. kiriman pendengar ya. Oke, itu aja kali Konsul ya. Langsung masuk ke cerita aja. Oke. Semoga cerita untuk episode kali ini dapat memuaskan hasrat horor kalian untuk malam ini. Oke. Selamat mendengarkan. Setelah Pesan-pesan berikut. berikut. Balik lagi guys. Oke. Kembali lagi bersama kita sudah siap memberikan ceritanya. Cerita untuk episode kali ini langsung dibawakan oleh narasumbernya langsung Oke. dari Mas Fikra. Ini bebas aja Mas Fikra ya. Ya, Mau Mas. cerita yang mana aja. Mulai bebas dari aja. mana dulu boleh? Oke, silakan Mas Fikra. Ya, mungkin saya akan bercerita dari awal dari awalnya saya bisa menemukan hal-hal yang mistis seperti itu ya. Mungkin berangkat dari awal ketika saya itu zaman SMA kelas 1 itu awal mula saya istilahnya berkecimpung di dunia mistis ya. Waduh. Gitu ya. Cikal bakalnya nih ya. Jadi saya tuh bermulai dari keresahan karena nenek kakek buyut saya itu mempunyai ya istilahnya kalau di Banten lah terkenal identik dengan hal yang mistisnya, hal gaibnya. Pasti. Nenek saya punya, kakek saya punya, loh kenapa saya ini nggak punya gitu? Oh gitu. Ya, Oh itu jadi nggak galau ada juga ya. Iya. Kenapa saya itu nggak punya? Saya nanya ke ayah saya juga nggak diturunin. Ternyata itu putus di kakek saya, nggak diturunin ke ayah. Nah di situ saya menggali, saya nyari perguruan. Nah ketemulah ada salah satu perguruan pencak silat di Rangkas Bitung yaitu Silamba Wikri. Nah saya masuk bergabung di situ kelas 1 SMA. Saya bertemu dengan guru saya di situ yaitu Kiai Fatarobani. Nah, saya di situ dilihat sama dia, ternyata saya punya turunan. Gitu. Cuman dari sana enggak diturunin. Dan saya itu bisa dapetin katanya. Nah, oke lah di situ saya puasa sekitar 10 hari mutih. Saya 10 hari mutih. Kalau putih itu nggak makan nasi ya? Makan, cuman hanya nasi aja, nasi putih. Oh, gitu. Enggak bermakan yang bernyawa. Oh gitu. Nasi putih aja udah, tok nasi putih dan air putih. Udah kayak gitu. Nah, menjalankan puasa selama 10 hari, di 10 hari terakhir dan itu dirangkap juga, saya kan ikut mencak silatnya, jadi kenaikan sabuknya juga. Jadi uji Semua ada proses uji kenaikan lah, uji uji kenaikan mental tingkat. gitu ya. Uji kenaikan tingkat. Nah, di hari ke-10 itu saya diberi ujian sama guru saya
untuk mencari sabuk. Saya itu waktu itu naik ke sabuk untuk ngambil sabuk pertama itu sabuk hijau ya. Sabuk hijau itu untuk yang dasar, paling dasar sabuk hijau. Itu saya baru pertama kali dengan hal-hal yang mistis itu saya suruh mencari sabuk itu ke salah satu kuburan yang dikeramatkan di salah satu di daerah saya itu. Itu sabuknya itu memang dia gurunya yang taruh situ atau? Ya guru saya udah ditaruh di situ, mungkin siang gitu kan. Dan itu ditaruh katanya di belakang, cluenya hanya dikasih tahu di belakang batu nisan, dan itu saya di sana harus cari satu persatu batu nisan yang ada sabuknya. Jam berapa itu? Cari itu. Itu kita start mulai jam 12 malam. Kuburan jam 12 Dan itu hanya satu orang, tidak didampingi oleh siapapun. Jadi pakai senter itu, gitu? Enggak. Nggak pakai senter? Enggak pakai penerangan sama sekali. Buset. Kebayang dong, kuburan di sana itu enggak kayak kuburan di sini, kayak makam Kalibata, tanah kusir pada terang, kan enggak ada pohon-pohon rindang ya. Seangkar-angkarnya apa kuburan kebun apa namanya jeruk purut masih ini ya, masih bisa terang ya. Ini pokoknya keliling-keliling pohon rindang, pohon-pohon besar yang udah puluhan tahun umurnya. Saya baru naik. Jadi dia itu kuburannya itu berbentuk seperti bukit. Tinggi ya. Jadi semakin tinggi di puncak bukitnya itu ada makam keramat di situ. Jadi saya pas masuk, saya hanya didampingi sampai gerbang masuk aja. Pas masuk langsung bulu kuduk berinding, naik sekitar ya berapa ya? Ada mungkin 20 meter. Saya langsung ada yang nyambut. 20 meter tuh. 20 meter, baru 20 meter jalan. Itu jalan raya itu nggak kelihatan terangnya. Lampu-lampu udah nggak kelihatan, walaupun hanya berjalan 20 meter. Disambut apa tuh? Itu saya tuh disambut sama lemparan pasir. Aduh. Itu kena kepala. Berasa banget langsung. Berasa. Aja langsung. Waduh. Apa nih gue bilang kan? Ada dikit kan di jidat. Waduh, pasir, ada yang iseng. Yes. Gue perhatiin ke atas. Daun-daun pada kayak ada yang nyenggol-nyenggol gitu loh. Tapi itu Kak tuh pas dilempar itu mikirnya langsung ke hal-hal itu apa? Pasti. Oh pasti ya. Saya langsung mikir ke hal itu karena dia tempat kan, tempat kuburan juga ya kan, kuburan yang dikeramatkan. Dan di sekitar itu juga sering terjadi kecelakaan karena kuburan itu keramat pas belokan juga. Gitu. Spotnya cakep tuh. Iya. Nah, di hook ya. Udah, ya betul hook juga dia. Udah gitu, udahlah. Saya pokoknya mikirin mental saya harus kuat, harus berani aja. Udah nggak ada pikiran apa-apa, nggak bakalan ada yang ngebunuh menusuk pakai pisau kan. Saya mikirnya situ, toh setan nggak bisa megang pisau kayak dari situ kan. Terus jalan aja terus jalan. Lewat mungkin beberapa langkah situ ada kuburan pertama, dan itu saya liatin satu-satu, dan itu pas saya liatin tengokan kuburan tuh ya baunya macam-macam, bau melati, ada yang bau bangkai, ada yang bau busuk lah kayak gitu, udah macam-macam lah pokoknya. Ya tapi kata warga ya kalau misalnya siang ya bau itu nggak ada gitu kan, senormalnya kuburannya. Tapi ya karena mungkin lagi kayak uji kenaikan tingkat kayak gitu, jadi pada keluar lah macam-macam. Udah lewat periksain kuburan ya. Bayang dong, nggak ada ratusan kuburan, harus diperiksain satu-satu. Harus periksain satu-satu. Tapi pendamping saya itu ngasih tahu juga antara di bawah dan di tengah itu letaknya katanya. Udah berarti saya gitu aja. Berarti saya periksa dong kuburan barisan di bawah dulu. Nah, sudah sampai masih di bawah sampai ke ujung. Nah, pas saya mau ngelangkah di sana di kuburan tuh di batu nisan tuh kayak ada putih. Aduh, itu baring putih lagi berbaring. Aduh. Di atas kuburan. Putih-putih lagi berbaring. Itu jauh jaraknya? Sekitar 15 meter lah. 15 meter. Lumayan loh. Saya diem aja. Saya mau balik badan, saya ingat guru saya. Dalam perjalanan menuntut ilmu, mengambil apapun, ada tujuan, nggak boleh nengok ke belakang. Itu akan menciutkan nyali kamu. Gue inget di situ, aduh. Gimana ya kan? Kalau nggak berani jalan sambil merem aja katanya. Gitu. Kata guru. Diterapkan kan? Jalan sambil merem, dapat 5 langkah. Saya buka, udah nggak ada.
Nggak ada putih itu, nggak ada Waduh. di kuburan itu. Tapi Nggak itu ada. apa? Pocong ya? Sepertinya pocong. Oh. Karena putih ya Panjang, itulah bentuk-bentuk guling kayak gitu. Sepertinya pocong. Terus Udah saya ke kuburan itu, lihat nggak ada sabuk, nggak ada, makhluk yang tadi pun nggak ada. Kemudian saya juga ingat kata pengujinya, sabuk kamu pasti ada yang ngejagain gitu kan. Makanya gue berani nyamperin nih karena dapat clue juga, setiap sabuk pasti ada yang ngejagain. Nah pas sampai di situ, jadi sabuknya itu udah ada namanya itu loh, udah dibordir. Ternyata pas di situ sabuk itu dilihat bukan punya gue sendiri, punya orang lain, punya teman. Berarti bukan. Cari Berarti lagi. kata ini pendamping bener juga, kalau ada di situ ada makhluk berarti di situ ada sabuk. Oh, Intinya gitu. gitu. Iya. Oke. Udah situ nggak ada, lari ke tengah, langsung naik menuju ke tengah, itu keadaan gelap banget, nggak bisa lihat. Pokoknya jalan juga Pelan-pelan. pelan-pelan, takut ya namanya kuburan kayak menyerupai hutan, takut nginjek apa, takutnya ada jurang kayak gitu kan, itu ngeri juga. Pelan-pelan sampai ke tengah, lihat lagi, jadi itu kuburannya itu deket pohon besar, deket pohon besar, kemudian di atas ada kayak suara rintihan kayak gitu. Anjir. Kayak ada suara rintihan, jadi kayak gitu rintihan. Aduh, mau pulang Nah, gitu. itu di situ itu merinding banget dibandingin tadi yang pertama dilempar Iya. sama pasir. Itu lebih merinding. Terus seru nih. Gue gak berani karena dengar suara nyari di mana nih, suara di mana, terus makin kecil, makin ngelangkah nih, makin ngedeketin itu. Suaranya makin kecil. Makin kecil. Makin dekat berarti dong. Ya, kayaknya katanya kalau suara rintihan makin kecil makin dekat, kalau makin besar Balik makin jauh. Aduh, suaranya dari atas nih kedengerannya kan? Oh dari atas ya? Iya, dari atas ngedengernya. Gua mau lihat ke atas nggak berani kan? Terus Paksain aja lihat ke atas. Ya ternyata si makhluknya itu kuntil ya, kuntilanak. Dia lagi ucang-ucang gitu kakinya gitu, lagi lidahan kayak gitu. warnanya apa tuh? Putih. Putih, tapi nggak ngeliat gendong anak, mungkin dia belum punya anak ya. Goblok kali ya. Ya, intermejo ya biar nggak jadi. Enggak apa-apa. Emang begitu aja bawa ini, jangan tegang. Gue juga takut nih kalau saya. Terus Udah lihat situ. Pokoknya itu makam itu pas ada di atas kuntit, mungkin ya jaraknya dari kaki kuntit itu ke bawah makam itu sekitar 2 meter mungkin kalau gua berdiri, hanya beberapa jengkal dari kepala mungkin ya. Periksalah batu nisan situ, ada nama orang lain kan. Gua belum punya lu berarti. Gua kayak itu udah ya, mungkin itu sekitar berapa jam gitu ya, pokoknya masih di daerah situ. Pokoknya di situ nggak apa namanya, gue nggak dibekelin jam segala macem, nggak ada. Jadi nggak tahu ya, buta lepas, semua ya. semua nggak ada. Udah gitu udah gue mutusin karena inget clue-nya di bawah dan di atas, gue nggak mau buang-buang waktu nyari di tengah. Gue langsung aja ke atas, nyampe ke atas, itulah ada makam keramat yang dikeramatkan di situ. Jadi itu makam kayak dikasih gazebo gitu kan. Kasih saung lah kalau istilah orang Sunda. Pokoknya di situ spesial dipagerin, dipugar gitu. Terus dibalutin kain kafan gitu kan. Yang putih gitu. Kain putih kayak gitu. Udahlah, nyari ya kata orang-orang di situ ya, deket-deket makam situ, makam siang keramat itu banyak dikelilingi oleh dedemit-dedemit yang ada di situ. Semuanya kumpul di situ. Pusatnya gitu. ya. Di sini kayak pendopoknya. Iya. Kayak pendopoknya di situ pada kumpul. Ya udahlah, gue nggak tanpa pikir panjang, udahlah langsung aja ke situ, udah pasrah ya. Udah pasrah. Udah jalan mau deketin itu, ada apa namanya, kayak seperti angin topan gitu, Angin kenceng. tapi hanya beberapa pohon aja. Oh. Ada beberapa pohon lah. Pohon yang lain nggak ada nih, nggak kena angin. Diem banget ya? Diem aja, nggak ada. Gak ada gerak-geraknya dikit, gak ada. Hanya itu aja 2 pohon itu. 2 pohon dia gerak-gerak semuanya. Gerak-gerak tuh 2 pohon. Waduh, di antara 2 pohon itu ada makam satu. Aduh, dijepit ya? Iya, dijepit itu ada makam satu situ. Ada gue mikir dulu, gue harus gimana nih kan ya? Ya udahlah, gue jalan aja. Jalan, udah sampai situ.
ada apa ya, kayak suara benturan-benturan kayak kelereng gitu loh. Dibanting. Kayak kelereng dibanting tuk, tuk gitu. tuk gitu. Oh. Kayak ada suara kayak gitu. Tapi enggak nampakin wujud. Di situ gak ada wujudnya. Kayak tuk tuk. Udahlah katanya. Nyari ada batu nisan, terus di belakang batu nisan itu kayak ada semacam batu bata. Pas mau gua ambil tuh batu bata, mau feeling nih pasti sabuknya diumpetin di balik batu bata nih, di balik batu nisan ada batu bata. Ngambil situ batu batanya geser sendiri dong. Sumpah. Set gitu. Seriusan? Iya. Aduh. Itu batu bata geser sendiri. Set. Itu Dan depan mata nongol ada sabuk. Oh, sabuk lu tuh. Sabuk gua. Wah, katakan sabuk nih, sabuk. Tapi horor juga. Itu batu bata kenapa bisa geser sendiri kan? Gua situ diem aja ginian. Jongkok. Berdiri jongkok. Pokoknya nggak karuan lah Pak, udah parno di situ, udah parno banget. Udah gitu. Ya udah lah. Gimana nih? Bismillah aja di situ, bismillah. Pokoknya di situ muji terus dah. Bismillah, istighfar segala macem. Pas mau ngambil, sabuknya yang ikut geser sendiri jalan. Waduh. Dikerjain. Tapi gesernya nggak jauh lah, geser dikit doang. Kayak gitu lah, mungkin ada beberapa senti lah geser tuh. Udah aja geser. Nah, di situ ingat kata guru, kata pendamping, kalau mau ngambil udah nemuin sabuk, kalian kalau mau ngambil sabuk baca Al-Fatihah katanya. Oh, ada doanya. Ada doanya. Oke. Bacalah gua tuh Al-Fatihah di situ. Udah selesai baca, diambil kena. Alhamdulillah bisa kena. Nah gitu langsung diiketin kan, Nah, ini pas turun ke bawah itu nggak tahu kenapa gue jalan ke bawah nggak nyampe cuy. Serius enggak tuh nyampe itu. Ya harusnya istilahnya dari atas ke bawah tinggal turun dong. Tinggal turun aja gitu kan, nggak usah pikir banyak, tinggal turun. Itu ada tangga atau? Ada tangga. Ada tangga. Dan itu nggak nyampe. Seriusan? Balik lagi ke tempat ngurutnya ke tempat yang ada apa namanya? Kuntilanak dulu. Kuntilanak dulu. Muter ke situ. Terus ke tempat pocong, udah ke tempat pocong, balik lagi ke atas. Seriusan? Muter itu, nggak tahu kenapa. Itu muter. Berapa lama itu? Ada mungkin sekitar 30 menit lebih lah. Setengah jam lebih lah. Muter-muter. Terus dia kan, ya Allah. Muter-muter. Ini masa mau sampai subuh kayak gini. Doa juga ya. Terus ingat petua lagi dong kalau kayak gitu. Enggak, soalnya gue inget apa ada masalah apa ada petua atau apa gitu kan dari guru kalau misalnya pas balik harus gini soalnya nggak ada pesan apa-apa. Oh gitu. Terus ya udah di situ gue baca ya sepanjang jalan baca ayat kursi kayak gitu kan, nggak hafal. Gue ayat kursi nggak hafal tuh dulu. Ayat kursi belum hafal, nggak hafal. Terus udah sehafalnya aja balik lagi ya baca astagfirullah kayak gitu. Istighfar lah itu sepanjang jalan. Tetap masih muter. Sampai 3 kali muter. Tapi itu Kak Fikar tuh berasa jalan yang bener ya? Iya, serasa jalan yang bener. Lo kok nyampe sini gitu ya? Jalannya itu beda, tapi pas nyampe ke tempatnya itu lagi, jalannya beda lagi, tempatnya ke situ lagi tujuannya. Jadi bisa gitu ya? Mungkin bagian dari ujian kali. Iya. Tes mental. Pokoknya nih kita mau masuk ruangan, misalnya mau ke toilet ya, kita pasti dong udah tahu kita patokannya lewat di situ. Terus kita pengen balik lagi tapi ke toiletnya beda jalan, harus lewat sini. Kayak gitu. Tapi tujuannya tetap juga ke toilet. Diputer-puter aja kayak gitu. Beda jalan. Udah muterin 3 kali. Dan sekali lagi dong tuh turun ke bawah, barulah yang keempat kali bisa. Jadi nunggu 3 kali muter. Nyampe ke bawah, penguji ketawa aja. Gini kan. Saya tanya, "Pak, kenapa ketawa? Kamu berapa lama turun ke sini?" Nah tahu pokoknya muter-muter tuh dari tadi 3 kali mah ada kadang-kadang muter-muter. Dia ketawa, "Sabar. Ini kamu ujian terberat," kata dia kan. Itu banyak istilahnya kata dia tingkat kalau semakin banyak ujian berarti tingkat keilmuannya tinggi kayak gitu. Udahlah. Berarti udah di situ udah selesai, cukup di situ. Nah, udah balik.
ke pondok, udah beres ngambil sabuk balik ke pondok. Jam berapa itu? Itu sekitar Setengah 2? jam enggak, setengah 3-an lah. Udah pagi dong, hampir pagi. Pokoknya start jam 12, Jam beres setengah. selesai jam setengah 3. Nah di situ sampai ke pondok, yang harus gue lakukan yaitu makan ayam, kepala sama cekernya ayam. Kepala sama kaki aja. Itu harus utuh. Kepala, ceker ayam, tulang-tulangnya dimakan, moncong patukan ayamnya juga harus dimakan. Itu tulang-tulangnya harus dimakan. Itu hanya digoreng aja. Oh, digoreng garing gitu. Dan itu harus dimakan, tulang-tulang, sumsum segala macam, nggak ada yang boleh kebuang mata segala macam. Dan itu gue pertama kalinya makan pala ayam sama ceker. Oh, itu pertama kali. Dan itu karena nggak suka. Nggak doyan. Nah, itu pokoknya selepas gue ikut perguruan silat itu, banyak hal-hal yang mistis datang. Jadi setelah beres uji naik tingkat, dikasih amalan sama guru, suruh amalan. Gua amalan di ruang gelap. Jadi kan pakai tasbih kan ya kalau amalan kayak gitu, doa-doanya biar kita ngitungnya gampang, kita udah ngamalin bacaan ini berapa kali nih. Dan itu percaya nggak percaya ya, tasbih itu di tangan muter sendiri sih. Seriusan? Ini di mana lokasinya? Di rumah. Pas di rumah. Di rumah. Di kamar Iya, gitu. Ya? di kamar. Pokoknya udah beres uji kenaikan tingkat kan ya. Dikasih amalan kan sama guru, suruh ngamalin. Ya itu, lagi baca amalan, habis sholat tahajud, sholat hajat ya, terus sholat tahajud, ya itu amalan, tasbih itu pokoknya sekitar bacaan ke 10 berapa gitu kan, tasbih itu muter sendiri di tangan. Muternya itu bener muter gini? Muter gini pokoknya di lingkaran tangan, di pergelangan tangan. Tasbih kayu apa keramik? Tasbih kayu. Oh, kayu. Kebetulan gue pakai tasbih kayu, punya bokap kan, pinjam tasbih karena gue dari dulu nggak pernah punya tasbih. Peci pun nggak punya dulu tuh. Yang isi berapa? Yang 3x3? Tasbih kan ada yang kecil. Yang besar. Oh, yang 3x3 berarti. 3. Pokoknya muter di tangan. Aneh juga dong. Saya lempar lah, kaget karena kaget. Karena kaget saya lempar, kaget. Itu kenceng banget muternya, kaget, lempar tuh. Astagfirullah, udah dari situ saya nggak nurusin amalan, tidur. Nah, hari berikutnya amalan lagi karena itu gue harus amalan sekitar 3 hari jangan putus. 3 hari juga jangan putus. Itu gue amalan. Terus di hari berikutnya itu ada penampakan kakek-kakek. Tapi nggak muter lagi itu? Enggak, tasbih tetap biasa, nggak muter lagi, tapi ada kakek-kakek lewat. Mundar mandir aja di kamar. Mundar mandir, duduk gitu. Ini gimana sih, kayak dosen lagi ngajar, lagi ngawasin orang ujian, mundar mandir. Kamar lu segimana tuh luasnya? Ya mungkin 3x3? 4 lah. 4x4. Berarti dekat dong jaraknya. Dekat. Dalam posisi wirid tuh kakek lewat. Kakek lewat terus. Oke. Jadi udah paginya gue langsung nelpon ke guru, langsung nelpon, Pak saya waktu malam kemarin ada tasbih muter sendiri. Terus malam besoknya ada kakek-kakek, ya nggak apa-apa, itu ujian buat kamu katanya. Di rumah masih ujian juga ya? Tapi istilahnya kayak kamu diijabah lah katanya. Berhasil ya? Berhasil katanya, udah. Nah pokoknya udahlah, kenaikan tingkat kayak gitu. Jadi asal mula saya bisa mengenal hal mistis yang tadinya nggak percaya jadi percaya, ya mulai dari situ lah. Dari gua masuk perguruan pencak silat. Jadi ya, itu tuh perguruan pencak silatnya bukan perguruan pencak silat biasa, yang bukan hanya ada batin juga ya, bukan fisik aja ya. Batin, fisik segala macam. Berapa lama tuh itu ikut sekolahnya itu yang silat? Pokoknya dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA. 3 tahun. 3 tahun. Pokoknya itu intens itu setiap ini. Pokoknya setiap malam Jumat itu saya harus datang ke perguruan gitu, buat latihan gitu. Jadi latihan batin segala macam. Latihan tarung segala, kayak gitu. Pokoknya mulai dari situlah saya bisa istilahnya kontak-kontak kayak peka sama yang goib-goib kayak gitu. Sebelumnya nggak pernah ngerasa
peka terhadap hal-hal yang goib gitu kan. Ditambah lagi ada keturunan juga. Nah, tambah lagi ada keturunan juga. Berarti masuk ke pelajaran itu tuh inisiatif sendiri ya? Inisiatif sendiri, nggak ada yang nyuruh atau apa, nggak ada yang nurunin. Jadi saya jadi kebanyakan gini, orang yang mempunyai kelebihan kayak gitu, mungkin kayak misalnya gue pengen sakti nih, pengen kebal segala macem, ada yang diisi instan. Jadi begitu datang ke orang pintar diisi pakai media perantara apa, itu langsung gitu kan. Cuman kalau gue itu nggak mau kayak gitu, harus berproses, harus gue sendiri yang ngalamin, gue harus puasa dan ilmu yang misalnya ada di kakek buyut bisa keambil sendiri sama gue kayak gitu. Ya alhamdulillah, jadi suatu ketika juga waktu saya kelas 2 SMA itulah macan putih. Jadi dari dulu tuh, dari saya kecil tuh selalu ada macan putih datang ke rumah. Jadi setiap malam Jumat itu ada macan putih punya kakek buyut dulu, punya kakek saya dulu. Nah, ada macan putih setiap malam Jumat datang ke depan rumah. Jadi kalau misalnya ada di depan rumah ada genteng, pecahan genteng satu, kita dibuka, itu ada tapak macannya. Oh iya. Iya. Itu dulu pasti ada tapak macannya. Maung ya bilangnya. Kalau di sana maung putih. Maung putih. Iya, sakti kayak gitu. Gila, sekolahnya lama juga ya, 3 tahun. Tesnya juga nggak gampang loh. Ya 3 tahun nggak gampang juga buat, pokoknya saya itu mendalami ilmu ya kayak debus kayak gitu. Silatnya, kalau silat saya nggak ikut silat seninya ya, langsung ke bela diri tarung. Kalau silat kayak gitu. Mungkin kalau dari masa SMA ceritanya itu. Nah udah gitu berangkatlah nih, lulus SMA ke Jakarta. Kuliah di Jakarta ya? Kuliah di Jakarta di UIN Syarif Hidayatullah. UIN banget, Islami banget ya. Islami banget. Mantap. Tapi nih. masuk jurusannya yang umum, kesejahteraan sosial. Karena gue lihat diri sendiri kan, ngaji nggak begitu lancar ya, baca Quran nggak begitu lancar. Ya masuk situ, masuk ke UIN 2012. Terus saya ketemu sama teman-teman sekitar 2013 yang ada di, jadi teman-teman random gitulah, ketemu ya, jadi ketemu random gitulah di salah satu tempat ya, karena ngeklop kali ya, jadi kemudian temen ngajakin, udahlah lu tinggal aja lah di apartemen gua nih, di salah satu apartemen di Jakarta Barat ya, di daerah Grogol, Tanjung Duren situlah pokoknya. Situ itu sekitar tahun 2014 awal. 2014 awal tinggal di situ. Nah ini nih kejadian mistis di luar kota yang paling nggak masuk akal gitu. Gua gimana ya? Padahal Jakarta ya. Ini Jakarta loh, kenapa kok ada mistisnya nih, sangat luar biasa gitu. Wah, apa nih? Jadi ketika tuh kita lagi ngobrol-ngobrol ya kan, lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan gue punya teman. Nah gue punya teman laki-laki. Nah dia tuh bawa teman perempuannya ke apart situ buat main. Gitu. Buat main. Tiba-tiba nggak tahu kenapa lagi ngobrol asik nih, si cewek itu pertamanya diem aja. Diem. Cewek yang tadi cowok itu bawa. Iya, cewek yang tadi yang cowok itu bawa. Dia diem aja. Nah nggak lama-lama di tangannya nih kayak gerak-gerak sendiri nih, kayak mau gimana sih, gerak-gerak nari tapi masih kecil-kecil gitu gerak-gerakannya, masih itu lagi ngobrol. Perhatiin tapi mata udah nggak fokus mata dia. Perhatiin, kenapa ini orang, ini cewek kenapa? Gua nyolek temen kan, dia kenapa nih? Yang lain nggak nyadar ya? Nggak nyadar, karena lagi asik. Jadi kita buat lingkaran gitu. Nah si cewek itu di belakang kita juga. Gue merhatiin lagi, nengok ke belakang, cewek kenapa ya, tiba-tiba dia berdiri langsung aja nari jaipongan. Anjir. Nari jaipongan dia. Tiba-tiba itu ya. Nari jaipongan. Langsung dia kayak nada nyinden juga dia. Kayak gitu, sambil suaranya kayak gitu.
Anjir kata gue ngeri juga nih di Jakarta bisa ada yang kesurupan juga, belum pernah soalnya belum lihat kan. Kaget dong semuanya. Iya kaget. Pokoknya dari 2012 nginjek Jakarta buat kuliah, baru itu 2014 lihat orang kesurupan. Oke. Terus Aduh, gimana bingung juga kan, sempat bingung karena gue mau ngobatin, gue itu menyembunyikan identitas gue. Identitas gue ke teman-teman gue bahwa gue hanya orang awam lah kayak gitu, yang nggak ngerti biasa gitu ya, nggak ngerti mistis gitu kan, hanya orang biasa. Ya udahlah, kasihan juga nih anak cewek, dia nari-nari sendiri, yang lain juga pada parno takut nggak ada yang nyentuh. Oke, gue pegang lah, minta bantuan, ayo gue pegang, didudukin tuh orang, didudukin malah makin berontak. Ya udah, dipegangin sama sekitar 3 orang, dibawa ke kamar, ditidurin. Nah ini ditidurin di kamar, udah ditidurin, badan tuh seolah-olah dia tuh kayak ngangkat sendiri sih ke atas. Melayang gitu. Melayang ke atas, tapi kepala sama kaki masih nempel. Jadi punggung doang nekuk ke atas. Nekuk ke atas. Dan itu kita diliatin aja gini. Terus makin ngangkat. Gue takutnya ketika makin naik terus dia jatuh sendiri, takutnya kan leher patah ya, takut kenapa-napa. Udahlah, gue langsung tangkep, dia langsung peluk. Di situ juga harus jaga iman juga dong, harus kuat mental juga nih. Cewek soalnya yang masukin, takutnya ada yang kesentuh atau apa. Gue dengan hati-hati gue pegang. Nah, gue langsung ya udahlah, kata gue harus di sini membuka kerahasiaan. Kasihan soalnya. Langsung kasihan. Langsung lah gue baca-bacaan yang udah diajarin kan, baca-bacaan yang gue tahu untuk kalau ada orang yang kesurupan kayak gitu harus baca apa, diajarin. Ya udah, pokoknya apa yang harus disentuh, apa yang harus ditarik, istilah kayak gitu. Jadi gue baca-baca, terus perutnya sama gue diusap kayak gitu, kayak gitu kan, diusap perutnya sambil baca-baca. Turunlah dia ke bawah, turun, tapi masih dalam keadaan tangan gini terus. Jadi dia tuh bayang dong, badan naik ngangkat ke atas, tapi tangan masih gini, goyang-goyang. Dia bangun dan dia nunjuk-nunjuk gini, ngomong dia, kamu jangan macam-macam sama saya. Gitu. Oh, nunjuk Afik. Nunjuk. Macam-macam apa, kata saya kan? Kalian ini semua hanya buat gaduh di sini, kata yang ngisinya itu kan, kata yang ngerasukin itu. Kalian hanya buat gaduh di sini. Jangan buat onar. Ini tempat saya. Saya nanya di situ, maaf, sebelumnya dengan siapa? Dia bilang, assalamualaikum kayak apa? Kalian kan umat muslim. Nah, saya jawab tuh di situ. Itu jadi perdebatan yang lucu juga. Saya jawab, ngapain saya salam sama kamu? Emang kamu muslim, katanya. Terus saya muslim, katanya. Ayo kamu adu bacaan hafalan sama saya. Tidak perlu dibuktikan, katanya. Pokoknya saya nggak mau, katanya, harus mengikuti apa yang lu mau, kata gue gituin kan. Lu siapa, kata gue kan. Habis itu cekcok. Siapa namamu? Dia nyebutin nenek apa gitu. Gue lupa namanya nenek apa gitu. Suara nenek bukan? Suaranya nenek kayak juga sih, kayak parubaya gitu, suara nenek-nenekin. Jadi ya misalnya Bang Sul nih, misalnya kesurupan kakek-kakek, suaranya masih suara Bang Sul, cuman nadanya kayak kakek-kakek kayak gitu, kayak jadi kayak kakek-kakek suaranya. Kebetulan itu cewek, terus yang ngerasukannya nenek-nenek, yang ngerasukinya ya suaranya kayak nenek-nenek gitu, seolah nenek-nenek. Dia ngenalin diri, namanya nenek apa gitu kan, nenek apa, lupa lagi tuh namanya nenek apa gitu. Nah, kemudian dia juga cerita, ini tuh wilayah saya, kata dia. Ini wilayah saya. Kalian jangan membuat onar di sini. Saya sudah lama di sini, kata dia. Ini kekuasaan saya. Rajanya ada di sebelah, katanya, di tempat sebelah, kata dia. Sambil nunjuk ke arah mall yang sebelah tuh, TA di situ. Dia di situ, udah gitu, udahlah, kata gue kan. Oke nek, ini kasihan anak ini, katanya. Ini kasihan. Udah keluar aja, katanya. Lagian nenek juga ngapain masuk ke dia. Saya suka dengan anak ini, saya mau bawa dia. Waduh. Saya mau bawa dia ke alam nih. Waduh, katanya. Jangan macam-macam. Beda alam nek, nggak boleh, katanya.
nenek mau keluar dengan sendiri atau saya paksa. Tetap dia makin berontak, dia makin nari, dia berdiri nari. Saya langsung tidurin lagi. Udah di situ saya langsung lepasin lah semuanya. Udah kabur, saya langsung media semuanya, dikasih air, muntah darah si cewek itu. Langsung muntah darah, langsung wah gitu kan, langsung keluar darah semua, muntahnya darah di situ. Saya juga cukup ngeri juga ya, miris takutnya kenapa-napa. Kalau manusia kan kalau udah muntah darah tuh ngeri ya kan, takut kenapa-napa. Aduh, kata saya kan ini sampai segininya. Udah gitu, udah keluar, udah clear semuanya. Udah kita semuanya pada istirahat karena capek juga itu, sampai sekitar jam berapa, sampai jam 2 malam lah. Dari jam berapa start itu? Itu dari jam 11-an kalau nggak salah, jam Capek 11-an. banget gila. Lama, Jam lebih. lama. Tapi orang kesurupan emang lama sih. Lama itu, dia lama banget. Itu lama banget. Soalnya bukan biasa ya, dia apa namanya ketuanya di situ, penunggu yang di mall, yang di apartemen ini. Iya. Lama banget. Nah, udah beres tuh hari itu. Sekitar beberapa hari lagi, kebetulan gue ulang tahun kan. Itu 13 Januari 2015. Itu gue ulang tahun. Itu lagi ulang tahun. Nah pas gue ulang tahun ya ceritanya karaokean lah sama teman-teman situ, Bikin sama acara gengan, kecil bikin gitu ya. acara lah, karaokean di mall itu juga, di mall karena kan apartemen sama mallnya ada akses kan ya. Balik beres karaokean, kita balik. Nah, di salah satu teman kita yang perempuan, ini beda perempuan ya. Di salah satu teman kita yang perempuan, dia pokoknya gelagatnya aneh. Gelagatnya kayak anak kecil. Jadi dia tuh jadi di geng kita itu ada yang pacaran kan. Di geng kita ada yang pacaran. Nah. Jadi si temen gue itu sikapnya kayak anak kecil lah pokoknya. Lemes kayak gitu, tapi dia lemes kayak baper. Terus baper. Pertama awal nangis, di jalan nangis. Ini kenapa nih nangis? Tiba-tiba nangis. Aneh ya? Tiba-tiba nangis aneh. Nangis. Kan, lu kenapa? Enggak, kayak jawabnya kayak anak kecil nangis, lagi ngambek, enggak gitu kan, kayak gitu kan. Iya, kayak nggak dibeliin balon. Untung dulu belum ada, enggak, males pengen beli truk, nggak ada. Terus udahlah nyampe ke apartemen, di unit kita udah nyampe, tiba-tiba dia nangis, buka kulkas, makan, ada apa namanya, kue apa ulang tahun itu kan disimpan di situ. Dia duduk dulu tuh, langsung buka kulkas, makan kayak orang kelaparan, kayak anak kecil gitu. Oh gitu. Langsung Udah curiga lah itu pasti. Lah ini orang kenapa tadi nangis sekarang makan kue begitu lahapnya gitu, cepet banget sampai belepotan. Wah ini janggal gitu kan, janggal banget. Nah udahlah di situ langsung dia kayak ngamuk-ngamuk gitulah. Ngamuk-ngamuk gitu. Dan posisinya gue di situ nggak bisa nyadarin karena habis minum kan, walaupun gue bisa nyadarin juga ya nggak tahu juga tuh kan bisa atau enggak, karena gue di situ udah pesimis. Gue badan kotor kan. Ya habis minum. Udahlah, jadi si orang itu disimpan di kamar sampai pagi. Simpan di kamar dulu, dikunci. Terus gue ngerasa kasihan dong kan, gitu kan. Ya udah gue paksain lihat. Ternyata dia udah sadar sendiri, lagi tidur. Lagi tidur mungkin dia capek dan tidurnya juga nggak geletak di mana, di lantai gitu. Di lantai. Yang masukin bosan kali ini, kok gue malah dicuekin. Iya. Keluarin dong gitu. Gak ada challenge sih. Nah, belum cukup di situ. Besoknya, bukan besoknya, beberapa hari lah, atau besoknya atau beberapa hari, yang udah lama ya kejadiannya itu, udah beberapa tahun yang lalu. Kemudian di hari yang lain, nah dia juga dimasukin lagi. Anak kecil lagi? Itu kayak anak kecil. Nah kalau itu karena keadaan lagi bersih ya, belum mabuk. Jadi itu sekitar beres maghrib dia gitu ngamuk lagi. Ngamuk, nendang segala macem. Lagi di kamar itu dia nendang. Dia pokoknya nendang. Kata gue, lu kenapa?
aing hayang permen. Saya mau permen ya. Saya mau permen. Kata orang Sunda nih kata. Padahal dia cewek ini orang apa? Orang Chinese. Oh iya. Chinese. Tapi bisa Sunda. Logikanya gitu. Kalau gue percaya orang yang bisa kesurupan, kalau ada orang kesurupan, Bisa kita lihat bahasa lain. latar belakangnya dia apa orang Chinese, pasti gue aja ngomong Sunda. Dia biasa bisa Sunda, berarti bener kesurupan. Kalau dia ngomongnya masih identitas punya dia, berarti dia bohong kesurupannya. Pasti bisa yang dia nggak bisa. Iya, pasti dia bakalan bisa yang nggak bisa. Oke, terus Waduh kata gue nih, udah tanya lah, siapa? Saya Bella. Bella. Kan biasanya logat-logat kayak anak kecil, saya Bella gitu kan, namanya Bella, perempuan. Oh, saya Bella, saya cucunya si nenek. Nenek. Yang mana? tadi, Nenek yang tempo hari sering main ke sini. Terus sekarang juga dia ada di Kemana itu? di kamar mandi. aduh. Kata gue. Kata Gue ya? nih. Waduh. Memang gue tanya, memang kalian kalau main di mana? Itu di kamar mandi depan. Jadi kan apartemen itu ada 2 kamar mandi ya. Ada kamar mandi utama yang klosetnya duduk, terus ada kamar mandi satu lagi yang jongkok gitu kan. Kayak gitu lah. Dia sukanya di situ. Jongkok. Karena di yang jongkok itu kamar mandinya agak suka digelapin kan, jarang dipakai. lembab kan. ya? Udah pasti sih. Begitu demen dah kalau di WC lah. Jarang dipakai gitu kan, jarang dipakai, terus banyak kayak dijadiin kayak gudang gitu loh sama teman-teman, karena jarang dipakai juga kan, nyimpen barang-barang yang gak kepake di situ. Saya suka main di situ. Saya kalau mau main di lari-lari saya ke sana sampai ke kamar jalurnya, nembus tembok gitu. Jadi dia nungguin ke sana kamar mandi utama katanya, nembus ke sana ke kamar nih, kamar si teteh ini katanya gitu. Kata gua. Jadi si teteh itu ada yang punya yang punya apartemennya temen gua ada. Jadi dia sering main di situ katanya. Ya udah, pokoknya udah gitu. Ya udah, kamu ini deh pergi ya, jangan ganggu si kakak ini. Tapi aku pengen permen. Oh, dia masih kekeh untuk permen. Pengen permen. Karena anak-anak pada ngasih, jangan dikasih kata. Kalau dikasih nanti ketagihan, masuk lagi. Karena gue punya prinsip gini dari guru saya. Kalau misalnya ada yang kesurupan, dia minta Aneh-aneh apa? yang aneh-aneh, minta kopi hitam, minta ayam, itu kita termasuk murtad katanya. Karena nurutin kemauan setan. Iyalah. Itu katanya. Kita jangan kasih. Oke, di situ gue nggak pernah ngasih apa-apa. Semenjak itu kalau ada yang kesurupan apa nggak pernah ngasih. Udah diemin aja. Jangan, nggak ada. Kamu keluar, kalau nggak mau keluar saya paksa. Oh, teman-temannya Kak Fikri pada mau ngasih gitu ya? Iya, mau pada ngasih. Tapi jangan. Gue jelasin kan kenapa jangan, Fik. Kan kalau kita ngasih ini yang dia mau, nanti kan dia cepat keluar, jangan. Lu mau murtad kata gue kan. Jangan, gue nggak mau teman-teman orang murtad kata gue. Gitu. Kan kita boleh nakal tapi nggak usah murtad kata gitu kan. Ya udahlah, udah gitu. Karena kasihan juga kan si cewek itu kan udah cukup lama, mungkin ada sekitar setengah jam. Ya udah gue keluarin, udah keluar, udah tidur deh, istirahat. Malamnya lagi si cewek yang sama juga kesurupan lagi. Oh, Tapi bukan Bella nih, Bukan Bella, Nenek lagi. neneknya yang masuk gantian. aduh. Neneknya itu yang gantian. Neneknya langsung dia nyanyi. Pokoknya lagi habis istirahat, terus dia kayak merontak gitu, jerit-jeritan, nangis, terus tangannya gerak-gerak, nyanyi sinden sambil nangis kayak gitu. Gue udah tahu pasti ini si nenek ngapain lagi kesini. Berapa nih? Berapa lah? Nek ngapain kesini? Pengen main. Mana si Neng yang itu kemana? Udah nanyain ini. yang sebelumnya. Si Neng sebelumnya. Saya nggak bisa masuk ke si Neng itu kalau nggak ada dia di sini katanya. Itu. Ngapain nyari dia, udah nggak ada. Nenek keluar ya. Keluarin itu gampang gitu, langsung keluar. Jadi kayaknya cuma iseng aja ya. Cuman nyari mungkin cari bab ini ya, nyari simpati kali ya. Nyari perhatian, caper gitu kan. Udah keluar. Nah, udah gitu, udah beberapa hari udah nggak ada kejadian aneh-aneh.
Nah di gengan temen gue itu dia pengen pengen bisa gitu loh. Karena katanya dia ngerasa dia itu punya titisan dari keturunan lah, punya keturunan dari, dia kebetulan kakek gue ini orang Cirebon katanya. Kan Cirebon juga identik dengan hal-hal yang seperti itu. Dia juga pengen tahu. Oke lah, dia ikut, gua bawa ke Rangkas, ditemuin sama serius dia. Jadi gua di Rangkas kan ada beberapa guru kan. Jadi kalau berguru gak cuma sama satu guru. Jadi ada beberapa guru, gua ajak ke guru gua yang satu lagi, bukan ke guru yang gua belajar silat itu ya, bukan. Tempat lain. Gua bawa ke guru yang lain. Di situ dia dilihat dulu. Oh, kalau Aden ini katanya ada keturunan katanya. Tapi kamu yakin gak nih mau dibisain katanya? Mau diasah lah istilahnya. Ya saya pengen, karena kata dia awalnya nggak percaya dengan hal mistis, dan semenjak berteman sama gua banyak terus ngelihat di depan mata juga kejadian-kejadian yang aneh, dia jadi tertarik gitu loh. Jadi tertarik kayak udah gitu, udah pokoknya sama guru gua entahlah dikasih ritual gitu kan, ritual apa, mandi kembang, terus dibawa ke salah satu tempat keramat namanya tempatnya Sangyang Mandiri namanya. Nama di daerah Sabagi. Mau dites juga nih di Rangkas kan. Dia ini cuma dipandiin doang, kembang 7 rupa. Kemudian terus pokoknya nggak tahu lah diapain lagi ya sama guru gue tuh. Nah udah di situ udah beres mandi, inilah kan di situ kan ada makam keramat kan, terus ada patilasan Sunan Kalijaga, ngaji kayak halnya ziarah lah, kayak gitulah, baca-baca doa kayak halnya ziarah. Kemudian ziarah pas lagi sampai bacaan lagi la ilaha illallah kayak gitu, la ilaha illallah gitu kan. Kemudian tiba-tiba dia kesurupan. Oh dia? Iya, temen gue itu kesurupan. Kesurupannya apa ya? Kayak macan. Kayak gitu. Tangan gini-gini. Tangan gini-gini. Garuk-garuk ya. Gue parno aja dong gitu kan, gue noel guru gue. Udah biarin aja. Terus aja ngaji, terusin aja. Oh, itu sampai lagi ngaji tuh. Dia sambil gini-gini terus ini. Ya udah, gue karena kasihan kan dia baru juga kan, baru kayak gitu. Ya udah gue iniin gue netralisir lah istilahnya kalau gitu. Gue netralisir dia, gue iniin, oke dia langsung langsung kasih minum. Tanya kenapa? Nggak tahu ya. Nggak inget ya? Nggak inget kayak inget-inget kayak gue lagi hilang kesadaran, tapi perasaan tangan gerak-gerak kayak gitu. Udah lanjut lagi bacaan lagi, kesurupan lagi, terus aja sampai berapa kali, 4 kali ada. Iya, 4 kali ada dia kerusan aja kayak gitu. Tapi yang masuk beda-beda. Udah ada yang gini aja gitu, udah gitu aja ada orang-orang, terus ada kayak suara kayak gerak-gerakan kayak monyet, begini nih, kayak monyet gitulah gerak-gerakannya, tangan-tangannya kayak monyet, kayak gitu, kayak Hanoman kayak gitu. Udah gitu, udah beres selesai ngaji, ngumpul lah gitu kan. Diterangin sama guru gua kalau si ini siapa namanya, si teman gue ini, dia ternyata punya turunan dari keluarganya yang di Cirebon itu, jadi gampang. Kalau mau dilatih kan? Iya, kalau mau diasah lagi gampang. Dan dia kalau misalnya kuat badannya, dia bisa jadi orang yang bisa ngobatin, orang yang nolong kayak gitu, orang punya penyakit bisa dia iniin. Nah udah, kita pulang gitu kan, udah pulang ke Jakarta. Nah panjang perjalanan ke Jakarta tuh banyak menemukan yang hal aneh gitu. Naik apa gitu? Naik mobil kan, banyak nemuin hal yang aneh. Jadi kayak di dalam mobil tuh kayak bau bangke macam, bau bangke segala macam. Udah buka jendela tetap aja bau. Terus berdua doang di mobil. Berdua doang. Terus gue inget
Kalau kata gue kalau misalnya di jalan nyium bau bangkai atau apa jangan berhenti. Lanjut aja jalan aja terus jangan berhenti katanya. Lu bawa sepatu kali tuh. Kaki lu bagus. Iya gua tuh sempat ngecek cuy. Gua sempat ngecek sepatu gua kan. Kalau sepatu kan gua sempat ngecek tuh. Lu bawa sikil atau bukan? Ternyata bukan cuy. Beda ya. Beda baunya. Bawa sikil ya. Beda. Terus. Nah udah nyampe Jakarta. Udah beberapa hari lagi. Nah si cewek yang temennya gue itu bawa cewek yang kesurupan yang pertama itu tuh. Oh, yang si Neng itu. Si Neng itu yang disukain sama si nenek. Oke. Nah, datang lagi ke situ. Nggak lama baru datang, kalau saya tuh dia baru datang. Lama. Benar-benar baru ya. Baru kesurupan lagi. Anjir. Mau diincer sih dia ya. Kesurupan lagi duduk. Sebelumnya gini dulu dia selfie. Foto dong. Kan biasa gue dipanggil kan. Foto dong. Selfie ya, ayo foto ya. Udah foto. Udah beres foto, selfie kan. Dia diem aja. Tiba-tiba nangis. Nah. Aduh, ada tanda nih kan. Terus Nah, udah member. udah gitu. Member. Ada gue. Nah, kebetulan kan ada teman gue yang satu lagi tuh kan. Yang udah bisa Temen juga. yang udah bisa itu. Gue suruh ngetes nih. Buset. Bang coba tes gitu kan. Malah dia kesurupan cuy. Aduh. Ngikut juga kesurupan. Nah tapi dia kesurupannya itu lain lagi. Dari mana gitu. Dia ngakunya sih ngakunya abah. Waduh. Ngakunya abah, nggak tahu dari mana ngakunya abah, gue lupa. Ngakunya abah. Ya udah itu si cewek sama temen gue itu yang kesurupan. Jadi dua dong siapa? Ngobrol sih. Buset. Dia ngobrol. Dia ngomongin kayak apa ya? Jadi ternyata si temen gue ini yang cowok itu kedatangan istilahnya orang yang baik buat ngusir si nenek itu. Oh. Kayak perang tuh. Jadi kayak perang kayak Dragon Ball tangannya. Kayak gitu cuy. Adu ilmu. Sampai tempat meja. Tuh. Udah hilang itu. Neneknya. Si nenek-neneknya. Enggak ada lagi. Berarti bener ya dari Cirebon itu pengen datang kali itu Hodamnya. Istilahnya gitulah hodamnya. Hodamnya dia datang buat istilahnya buat musir juga si nenek itu. Oh, terus. Nah, udah gitu, udahlah. Terus dan dia juga nggak sadar nih teman gue yang laki. Dia sadar, si cewek udah sadar, lemas kan, udah tiduran kayak setengah pingsan kayak gitu, mungkin ya capek. Jadi dia nggak sadar kan, masih ngeraung-ngeraung aja. Kayak gitu kan. Udah kata gue, kasihan si abang ini keluar ya, kayak kata gue gitu kan. Saya cuman mau nitip katanya, kalian di sini baik-baik kalau gitu. Jangan buat onar, selalu sholat, ingat ibadah, selalu sholat, jaga, harus saling menjaga, katanya kayak gitu. Ya kata gue gituin kan, udah sekarang keluar ya, saya bantu keluar, udah keluar pokoknya, udah keluar. Nah gak lama si cewek yang itu, si siapa yang temen gue yang dimasukin anak kecil itu, yang Chinese itu, kesurupan lagi. Kesurupan si Bella. Lu bayang dalam satu hari itu bisa kesurupan beberapa kali cuy. Ini yang gue ceritain, yang gue inget ya. Ini yang gue inget karena kejadian itu, kesurupan itu bisa seminggu itu bisa hampir beberapa kali. Dalam waktu seminggu itu. Ini cerita highlightnya aja ya. Iya yang gue inget lah ya, yang gue ceritain tuh. Gitu. Nah, dia tuh kesurupan, dia lari-lari ya kan, mundar-mandir mulu tuh. Udah kamu mau ngapain sih kan? Duduk. Nah kata si pacarnya itu, duduk ngapain sih lu? Dit jangan dibentak-bentak kan. Jangan dibentak-bentak. Ini dia ngapain sih mundar-mandir mulu kan? Nggak tahu. Nggak tahu lagi kesurupan, nggak tahu dia tuh. Dit, kata kan itu cewek lu lagi kemasukan kan. Serius lu katanya. Iya bego kan. Lu nggak tahu ya. Aduh gimana pik. Panik juga kadang. Ya udah gue langsung didiemin kan.
Didiemin di kamar mandi ditaruh, dia tetap berontak kayak gitu. Tanya, dia tetap kalau setiap kesurupan udah permen pengen yang manis-manis gitu, permen lah apa kayak gitu. Nah mulai saat itulah gue tuh ngelarang ada yang manis-manis dikeluarin gitu masuk dalam apartemen, terutama Yupi. Oh Yupi suka banget dia suka banget Yupi karena dia suka banget sama Yupi. Jadi pernah ada kejadian nih pas kesurupan gitu, dia buka kulkas, dia ada Yupi, yang diambil Yupi. Yupi, makanya Yupi terus. Makanya terus pernah juga tiba-tiba ada Yupi, pokoknya lah udah dilarang kan Yupi itu masuk dalam unit tuh di apartemen. Tiba-tiba ada Yupi di laci sama di laci tempat tidur. Kan tempat tidur kan kanan kiri biasanya suka ada laci kan. Laci kecil. Nah, tiba-tiba itu ada ini Yupi secara ajaib Yupi. Iya. Ada Yupi di situ. Ajaib. Padahal gak ada yang beli sama sekali. Bisa gitu ya. Kesurupan. Aneh ya? Berkali-kali. Aduh. Nah, itu pas kejadian gua nemuin Yupi itu malamnya itu kita kan biasanya pada tidur ya. Gua itu malam berikutnya gue itu kalau tidur itu kan jadi kan ada 2 kamar ya. Nah gue tuh kalau tidur selalu di sofa gitu kan, jadi sofanya jadi sofa bed gitu kan, bisa jadiin depan TV itu bisa jadiin tempat tidur. Ya gue lagi tidur, nah si temen gue yang punya apartemennya itu ini lagi tidur kayak ada yang merhatiin dia gitu. Oh dia berasa ya, berasa. Pas dia bangun dia ke atas ada kepala di atas, di langit-langit ada kepala, rambut panjang, terus rambutnya tuh ke bawah turun gitu kan, ke bawah tapi mukanya sedikit kelihatan gitu kan, hancur mukanya. Kayak gitu. Itu rambutnya jatuh ke muka dia arahnya ya jatuh, tapi nggak kena gitu. Tapi nggak kena gitu. Tuh rambut langsung seketika dia teriak nama gue, Fikra, langsung itu nyamperin. Kenapa nggak dipanggilin? Kenapa? Dia ngomong juga agak sesek karena dia agak ketindihan. Begitu ya udah gue bisikin kan, baca-bacaan gitu kan, astagfirullah gitu kan, baca-bacaan lah. Nah udah di situ dia mulai reda gitu. Itu tadi ada kepala nempel di atas. Gua nggak ngeliat kan kepalanya, dia ceritain kan. Itu ada kepala di atas di langit-langit. Mana nggak ada apa-apa gitu kan. Itu ada kepala di atas katanya. Ada kepala di atas. Rambutnya panjang turun ke bawah. Gua takut. Gua juga tadi teriak juga itu maksain. Gua nggak bisa teriak apa-apa tadi. Dia mata kayak gitu. Terus gue tuh nggak bisa ngapain, nggak bisa ngomong gitu, gue maksain katanya. Pokoknya itu udah gemeteran ngomong, gue udah kasarin banget. Itu terus gimana mukanya, hancur kata dia, mukanya hancur. Pokoknya gue sesek nggak bisa ngapain. Udah gue kasih minum gitu. Gue tidur lagi. Pokoknya itu dia minta nemenin tidur kan, sampai udah gue tidur temenin. Takut kan, dia takut datang lagi. Nah udah gitu ada lagi hari berikutnya yang gue inget lagi. Jadi ini kayaknya si cewek ini terakhir main ke sini, si Neng itu terakhir main ke situ. Nah ini yang paling parah. Paling parah. Pertama gue lagi pup nih, gue lagi boker nih ceritanya. Lagi boker. Nah di kamar mandi kan ada kaca kan. Kaca itu ada yang ngetuk sekali gitu. Gue lirik penasaran dari mana, kali dari kaca lagi. Wah bener dari kaca gitu. Terus ada ngetuk lagi. Aduh kadang gue ketok dong sekali, tek. Ini berapa orang di apartemen? Yang nempatin itu cuman berapa? 1, 2, 3, 4 orang. Cuman ya kayak udah jadiin base camp lah, sering ada yang main gitu kalau weekend kayak gitu kan, sering ada yang main. Yang udah ngetuk, gua balas dong, ketuk 1 kali. Tuk, dibalas ketukan gua di kaca itu, tuk kayak gitu.
Gila kata gue kan, gue lagi boker itu belum cebok belum apa cuy. Gimana nggak horornya coba? Di kamar mandi ini duduk yang utama, kamar mandi utama. Lu kata gue. Langsung gue ketok 3 kali. Juga. Dibalas lagi 3 kali. Udah gue nyalain flash, langsung cebok. Tapi itu di apartemen itu keadaan lagi ada orang nggak? Lagi ada orang. Oh. Jadi di luar tuh itu ramai, lagi ada si cewek itu juga kan. Nah, pas gue keluar, si ini kesurupan massal. Buset. Makanya kesurupan massal. Si temen gue itu yang cewek kesurupan anak kecil itu, si Bella namanya. Kesurupan si Bella. Terus si Neng itu kesurupan si neneknya. Gila gue di situ pusing banget. Gue pusing kan itu. Gue bener pusing beneran nih. Kalau cerita gitu. Terus gue bingung. Ya udahlah karena oke lah di situ ada temen gue kan yang bisa gitu kan, yang udah belajar yang baru. Nah, dia juga pertama ngusir si Bella dulu nih. Yang temen gue itu yang kesurupan anak kecil itu ngusir si Bella anak kecil. Udah bisa ngusir, gue masih nanganin yang itu dan nggak lama belum gue beres nanganin si Neng itu, si nenek yang ngerasukin si Neng, temen gue yang laki-laki ini malah ikut kesurupan juga. Si Abah lagi, siapa? Bukan, beda lagi. Waduh, sopo lagi. Beda lagi kesurupan. Si apa namanya tuh? Pokoknya itu dia cuma ngacauin doang. Gue ngacauin enggak ini. Dia cuma meraung-raung tangan gini-gini doang. Kayak gitu. 3 berarti itu. Enggak jelas gitu. Enggak jelas pokoknya kesurupannya kayak kesurupan macan atau apa gitu kan. Aduh gue harus gue mutusin di situ buat nenangin netralisir si yang cowok dulu. Yang cowok gue netralisir, udah berhasil, udah dia lemas ya kan, udah dia diemin. Nah gue langsung nenangin si cewek itu, nenek sama anak kecil ya. Nenek itu. Nah nenek yang kecil udah beres kan tadi diiniin. Nah tinggal si nenek nih, si nenek gue ngurusin. Gue baru masuk kamar, dia nendang gue karena lagi lagi nyinden, mau berdiri nyinden terus, muter-muter. Terus gue masuk kayak gerakan silat, dia tendang gue gitu kan, gue baru masuk ditendang, kepental juga dong. Mental, buset kata gue nih. Ekstrim. Itu parah, udah ekstrim banget. Jadi dia tuh kalau misalnya masukin si cewek itu, pokoknya bawaannya kata dia tuh pengen bawa si cewek itu ke dunianya dia, ke alamnya dia. Nggak boleh ada yang nahan. Nah, karena susah dong, itu pokoknya yang biasanya gue bisa nyadarin, nggak bisa, nggak sadar. Nah, gue mutusin buat nelpon guru gue. Nah, kan kalau yang pertama itu gue kasih air juga, dia langsung minta darah kan. Nah, yang ini gue kasih air, nggak juga susah. Dan gitu gue nelpon guru gue dari media telepon, dia baca doa, gue speaker deketin ke gelas gitu kan, ke air, isi air, diminumin, ke si cewek itu dicipratin dulu, pokoknya diusap-usap mukanya, terus ke udelnya diusap-usap, terus diminumin gitu kan, langsung lah dia muntah darah lagi sih itu. Muntah darah, udah gitu udah muntah darah, dia sadar, lemas, ya udah itu sekitar jam berapa? Pokoknya sampai satpam pun itu datang. Oh gitu. Pernah ada satpam karena saking gaduhnya. Oh. Jadi karena mungkin tetangga ngedenger kali ya, karena gaduh itu tetangga merasa nggak nyaman. Si ini datang, si satpam, dan itu juga kejadiannya lagi kesurupan tuh. Itu lain waktu ya, yang satpam datang tuh itu lain waktu, itu kesurupan juga. Kebetulan katanya satpam juga ada yang bisa katanya, bisa ngusir, tapi tetap nggak bisa mas satpam. Satpam nggak bisa. Itu udah ekstrim. Pokoknya pengalaman paling serem tuh ya di situ. Yang masal. Pokoknya masal di apartemen tuh, di
selama gue hidup di Jakarta ya, pengalaman buruk tuh itu loh. Pengalaman gue yang paling nyusahin istilahnya kayak gitu. Sampai badan gue capek segala. Tapi ada manfaatnya juga tuh. Jadi pernah membongkar kasus pencurian. Oh iya. Iya. Mantap nih. Jadi kita itu ceritanya liburan lah ke Bandung ya kan. Liburan ke Bandung. Pas kita liburan ke Bandung, jadi ceritanya ada saudaranya yang punya, teman gue itu yang punya apartemen, tinggal di itulah minta mau nginep, mau main lah istilahnya, mau main. Nah dia minta main di situ, oke lah, pas kita di Bandung dia main di situ. Oh, dia pinjam apartemen. Nah, pas kita balik ke situ, nah temen gue itu kan dia punya ini kan MacBook Pro, Air Pro yang Air Pro ya, MacBook Air. Kok nggak ada, padahal disimpan di meja depan samping TV. Tapi kok nggak ada, dicek rumahnya nggak ada, di rumahnya juga kan. Oh, ya dia sama saudaranya. Dia ingat pokoknya gue bawa ke apartemen ini laptop kan, gue bawa ini, gue bawa MacBook ini, gue bawa. Cuman kemana gitu kan? Nah gue ingat temen gue ini nih, kata gue kan, mau nggak lu dimasukin ya? Mediasi aja lu dari perantara. Kita tanya si nenek, masukin si nenek gitu kan, sama gue. Ya udah deh, tadinya dia nolak. Ini cowok. Yang cowok. Oh yang udah bisa ya. Iya. Karena kalau gue masukin yang ke cewek nggak bakalan benar. Susah keluar lagi. Gue kasih kan yang ke cowok, tadinya dia nolak, nggak mau, gue capek katanya. Kalau kesurupan udah demi kebaikan ya kan, biar kelihatan. Nah udah gitu dimasukin lah kan, dimasukin tuh si nenek itu masuk, datang. Terus dia bilang gini, saya tahu maksud kalian manggil saya. Oh, langsung tahu. Udah tahu dia. Kalian nyari laptop kan katanya. Gue kata gue nih setan tahu kan sama laptop. tahu namanya kan. Yeah. Dalam hati gitu kan. Kuliah bagian IT kan. Tahu barang elektronik. Kata gue, iya nek, saya nyari, nenek tahu nggak siapa? Itu kalian pas pergi nggak ada, yang nempatin ini siapa? Katanya. Cowok yang ngambil. Kan saudaranya teman gue itu kan cewek kan. Dia bawa cowok masuk ke dalam. Oh, cowoknya yang nolong. Oh. Nah tapi gue di situ jangan terlalu percaya dulu kan. Sujon kalau itu. Gue make sure dulu kan, gue ke security minta liatin CCTV yang keluar masuk di lift tuh dari lantai itu siapa kan. Kita lihat, nah orang yang dicurigai itu ada tuh, dia kayak bawa tas gitu. Pertamanya kan dia naik, kita dilihat juga pas dia naik apartemen, dia juga pakai tas yang sama. Cuman kayaknya pas dia gendong tuh keadaannya kayak nggak berat kalau biasa aja kayak gitu. Pas yang kita lihat lagi yang kedua, oh iya tasnya kok agak berat gitu kan. Kita pancing lah si orang itu, pancing buat masuk ke apartemen kan. Ngomongnya sama pacarnya kan, soalnya di apartemen kosong, nggak ada siapa-siapa gitu kan. Oh gitu? Iya, langsung dia gesit. Dan kita di situ sembunyi di kamar. Oh gitu? Iya, langsung kita gerebek, tangkap, suruh ngaku, lu mencuri nggak? Dia bilangnya enggak. Berarti pacarnya itu tahu nggak dia nyuri? Enggak. Oh nggak tahu. Nggak tahu kalau pacarnya. Berarti cewek juga kaget ya? Iya kaget. Diem. Itu dia nggak ngaku sama kali. Gua tonjok lah sekali. Tonjok, hidungnya berdarah. Baru dia di situ ngaku. Baru dia ngaku, ya bang. Saya nyuri ya. Terus kata gue nih, ada manfaatnya kan, jadi bisa tahu ya. Sebenarnya dia kalau temen gue itu ngelanjutin, dia bakalan bisa lah buat nolong orang. Cuman sayangnya dia capek ya. Dia capek, kalau di rumahnya juga dia sering kesurupan sendiri. Sembuh sendiri, kasihan gitu. Kemudian dia udah dilepas aja gitu. Oh sekarang udah biasa lagi. Udah biasa lagi. Kasihan. Berarti dia cukup tahu aja dia. Iya, udah sampai sekarang dia udah nggak pernah kesurupan lagi. Bisa sekarang nyari laptop kan. Lucu banget. Panjang juga ya. Ada apa ya, karomahnya. Nah, itu berarti cewek yang mancing dia itu berarti cowoknya kesel dong sama ceweknya, kok ceweknya sendiri mancing ya. Iya, karena kita kan paksa tuh si ceweknya kan.
Biasanya kan ya yang udah-udah nih biasanya kalau cewek dipancing apartemen kosong, kosan kosong biasanya langsung merapat nih. Bener itu. Bener juga tuh kan. Langsung dia datang. Soalnya Tara. nah, punch. Nah, terus ada lagi nih. Lanjut nggak nih? Lanjut ya. Tahu, Nah, seru nih. Ada nih. Tapi nggak bercanda gitu nyari. Iya, bercanda loh. Dengerin lu deh. Nah, ada nih kejadian juga nih. Ini di daerah Mauk, daerah Tangerang. Mau ke Tangerang. Sisir Tangerang katanya. sisir ke arah Tanjung Kait. Daerah pesisir sana Mauk. Nah, jadi gue ceritanya nengokin temen gue yang habis lahiran. Temen sih, jadi gue punya temen gue itu punya kakak perempuan. Nah, kakak perempuannya juga dekat gitu sama kita, kenal. Gue nengokin lah kan, gak enak nengokin. Nah, gue nyampe ke sana, kok nih ada yang lahiran kok, tapi rame banget gitu, kayak orang lagi hajatan gitu kan. Udah biasa kayak gitu orang ya. lagi tahlilan atau gimana gitu kan, nongkrong di depan berisik gitu kan ada bayi ya kan, masa kok berisik sih. Gue nanya ke teman gue tuh, di sini kok ini rame, kasihan tahu bayinya. Justru itu Pik, di sini biar rame katanya. Kalau di sini sepi, nanti ini bayi diambil sama kuntilanak. Kuntilanak merah katanya. Terus sengaja diramein. Sengaja. Jadi di sana itu udah kayak semacam tradisi gitu loh. Ada yang lahiran Itu gaduh. harus dijagain gitu, harus ada yang ronda lah istilahnya kayak gitu. Harus ada yang ronda. Jadi kalau nggak ada yang ronda, misalnya di depan rumah, di belakang rumah gak ada siapa-siapa, nanti itu kuntilanak itu bakalan dobrak-dobrak pintu, jendela, bakalan masuk ngambil itu si anak. Nah, jadi sebelumnya juga udah pernah ada kejadian, ada anak bayi yang diambil. Itu dapat tuh ya. Ada anak bayi yang diambil, nah gitu. Jadi di rumahnya itu nggak ada yang jagain. Kalau diambil tuh berarti meninggal anaknya. Ada yang hidup, ada yang nggak ketemu lagi. Jadi ada kebetulan yang kemarin tuh katanya dia ketemu anak bayinya ada di pohon gitu, pohon gede, pohon gede. Tapi nggak tahu ya nanti itu udah besarnya nasibnya gimana, karena yang udah kalau ada anak bayi diambil sama makhluk, terus dia ketemu lagi, udah gedenya tuh ada aja gitu kekurangannya ada, jadi keterbelakangan mental lah kayak gitu. Kasihan nih. Jadi dia sering bengong gitu. Ngeri lah di sana. Terus dia katanya, jadi sehari sebelumnya juga dia itu sempat ada yang dobrak-dobrak juga kuntilanak datang ke rumahnya. Nah, itu posisinya nggak ada yang jaga ya kan, malam-malam sekitar jam berapa, jam 2-an katanya, sekitar jam 2-an masih pokoknya lagi pada lelap tidur, tiba-tiba begitu ada suara gebrak-gebrakan pintu, jendela, bruk-bruk apa ya kan. Ternyata yang lihat kuntilanak merah. Itu ngintip ya? Dobrak-dobrak pintu kayak gimana sih? Kayak nabrak-nabrakin badannya gitu. Gedor-gedor gitu. Itu bisa tembus sih dia. Iya. Gue nanya kan, ini kuntilanak kalau mau ngambil kenapa nggak tembus aja tuh masuk ke tembok? Nah kata orang situ, saya juga nggak tahu, nggak ngerti kenapa. Padahal setan bisa tembus gitu kan. Saya juga ngerti katanya. Kenapa dia? Tanda dulu ya, gedor-gedor pintu. Mungkin itu warning kan, mungkin ya. Peringatan. Ya makanya setelah kejadian itu di rumah temen gue itu namanya anak pertama kan, sayang banget kan sama anak pertama, dijaga. Ya udah, ya istilahnya mending bayar kopi rokok sama orang-orang buat ngeronda di depan rumahnya, anakku hilang gitu ya. depan rumahnya daripada hilang kan. Udah itu pokoknya semenjak dijaga udah nggak ada lagi, nggak ada kayak hal-hal kayak gitu. Unik juga sih. Tapi dulu Bang Sul pas baru punya anak begitu dijagainnya untuk cegah yang kayak gitu nggak? Kalau gue sih jaga ini sih, bukan orang kampung yang jaga ya, gue sendiri jaga. Maksud gue terjaga dari tidur nggak bisa, itu pasti kebangun anak gue boker, anak gue. Enggak, maksudnya kayak Bang Sul ada rencana nggak? Saya mau jagain nih biar nggak diambilin. Nggak ada kayak gitu. Tapi aman-aman ya? Aman. Justru malam gue sering begadang gitu malam. Anak gue nangis lah, bikin susu lah. Itu lebih ke ini sih, jaga anak sendiri gitu. Tapi gue juga baru denger yang di daerah ini nih, kayaknya unik. Sekarang masih kayak gitu kira-kira?
Terakhir ini kapan di, nih kejadian? di apartemen ya pokoknya terakhir itu ya sekitar 2000 berapa 2016an lah terakhir 2016an itu udah terakhir karena teman-teman juga udah banyak kesibukan masing-masing kan teman-teman udah pada kesibukan masing-masing kita pada misa jarang kumpul bareng lagi gitu ya udah dari situ udah jarang kumpul Bisa juga semua ya. udah bisa semua jadi intinya kalau nggak ada itu si cewek dua kita itu jarang malah nggak ada kesurupan gitu. kalau nggak ada si cewek dua itu Cewek pasti emang lebih rentan ya. Betul. iya cewek itu emang lebih rentan apalagi kalau misalnya dia lagi menstruasi. Dia tuh dimasukinnya gampang entah itu dimasukin nama makhluk halus atau didapat kiriman santet atau trulu pelet itu lebih gampang kalau cewek lagi menstruasi karena dalam keadaan tidak suci kan badannya rohaninya. Mungkin kalau sekarang sih kan temen gua pindah apartemen karena takut juga di situ kan teman-teman jarang kumpul. Dia pindah apartemen yang agak lebih ramai yang nyatu sama mall gitu kan. Oke. Kalau yang kemarin kan samping-sampingan sama mall cuman ada akses untuk masuk mall. Kalau ini bener-bener nyatu sama mall. Rame. Ya, tapi hal-hal mistis suka masih ada aja gitu. Dia pernah gua nengokin kan di situ main kalau gua tidur ya ada suara langkah kaki gitu kan. Masih ada aja lah. Cuma nggak tahu tuh masih si nenek atau bukan tuh kan. Beda Karena siapa? tapi nggak pernah ada yang kesurupan bedanya. Katanya udah nggak ada lagi. Nggak ada yang kesurupan, cuman ya itu aja iseng-iseng ada suara-suara aja lah. Suara jalan kaki, tapak kaki. Kalau gue lagi tidur suka ada aja tapak kaki gitu kan. Terus pernah jadi di apartemen itu kan di unit sengaja pasang CCTV takutnya ada orang masuk karena kan dia kan teman gue itu orangnya welcome ya. Orangnya baik banget. Jadi siapapun teman dia yang mau main ya udah silakan gitu kan. Tapi dia juga jaga-jaga takutnya karena di dalam apartemennya banyak barang-barang berharga juga kan. Kejadian lagi. Takut ada kejadian kehilangan makanya dia dipasang CCTV. Nah itu gue lagi nongkrong nih ngobrol sama teman-teman tiba-tiba di CCTV itu jadi CCTV-nya itu dia bisa suara gitu. Jadi kalau misalnya kita pantau di handphone, jadi CCTV-nya ada speakernya jadi kita bisa ngomong misalnya di CCTV itu ada musir gitu. Ada Bang Sul nih. Woi Bang Sul lu ngapain di situ? Kita ngomong di handphone jadi keluar tuh di speaker CCTV-nya gitu. Nah, jadi itu tiba-tiba ada suara kayak gitu. Suara cewek ya. Padahal gak ada yang main di CCTV. Gua nanya kan, "Tuh, lu main di CCTV?" Enggak. Langsung kan. Denger, ya denger. Langsung mau dengar. Langsung masuk kamar jadi. Langsung masuk kamar situ. Gila. Panjang amat ini, aduh. Bisa mainnya handphone. Ya, terakhir itu udah sini udah gak ada lagi. Tunggu, yang di apartemen sebelumnya lantai berapa tuh? Itu di apartemen sebelumnya itu lantai 23. 23 ya? Kalau yang sekarang lantai 5. Oh, agak pendek. Aduh, gue pikir dibangun apartemen udah pindah dia. Iya. Sama aja dia, nempatin juga. Gue tuh aneh, dikira gue hal mistis hanya ada di kampung-kampung, daerah-daerah terpencil kayak sekarang gitu. di apartemen ya? Ternyata di Jakarta, waduh, banyak. Hebat lah setan sekarang tinggalnya di apartemen. Ayo buruan sebelum harga berubah, ayo silakan. Ada yang mau? Aduh, gue sih mikir 2 kali tuh. Aduh, seru banget ceritanya nih. Aduh, dari mulai pertama ya. Iya dari gimana ceritanya bisa peka prosesnya sampai bisa ngusir tuh. Ya panjang lah. Sekarang masih peka gak nih? Ya sedikit-sedikit karena pergaulan ya. Iya. Yang namanya kayak misalnya kayak pisau jarang diasah. Oh, agak tumpul gitu ya. Tumpul, hilang mah enggak. Cuma tapi ada tumpul. aja ya. Kalau pengen dikembangkan lagi ya harus diasah lagi kayak gitu. Tapi gurunya masih hidup. Yang guru yang pertama itu yang ngajarin saya puasa dari 10 hari mutih, 3 hari mutih. Gua puasa 10 hari mutih itu udah beberapa kali. Dia ini meninggal, itu udah meninggal. Itu yang suruh ambil sabuk ya? Ya, itu udah meninggal. Itu dia udah meninggal. Ya tinggal ada beberapa guru lah yang masih ada. Oh masih ada ya? Oh sekarang kalau di kontak masih bisa? Masih. Oh ya, itu mau nggak masuk? Waduh. Nanti kalau pulang ke Rangkas suka ketemu lah sama silaturahmi lah, jangan putus obor. Ya, nyambung terus.
Tapi jangan pada mau emang kalau misalnya perguruan itu nggak semuanya lulus ya? ya tergantung diri kita sih ya. Badan Kalau kali ya. kalau badan kita misalnya nggak kuat, jadi pernah ada kejadian temen dia pengen bisa, dia istilahnya dari atas nggak punya keturunan apa, terus dia pengen maksain pengen bisa punya gitu, terus nggak kesampaian, kalau bahasa nggak ente kataekan, ya ada malapetaka gitu yang nyamperin dia. Ya bisa gila kayak Penyakit gitu. nggak kuat bawa gitu ya. Karena dia jadi malah ngebalik ke diri dia sendiri, dampaknya jelek kayak gitu. Berarti dulu Kak Fikra ada kebal gitu enggak ya? Dulu ya sempet punya, karena kan di perguruan itu main latihan debus. Jadi ya kayak belajar belajar air keras, makan beling, kayak makan areng kayak gitu, jalan di areng, terus golok kayak gitu. Cuman Crunchy kalau banget. duri salad badan-badanin digesek-gesek kayak gitu. Ya adalah masih ada foto-fotonya beberapa. Cuman sampai sekarang tuh yang nggak bisa ngelakuin sendiri itu hanya golok. Gitu. Golok masih nggak berani. Kalau golok harus sama ini ada orang gitu yang gesek-geseknya. Gitu. Kalau gini sendiri. Kalau gini sendiri Buka dong. nggak berani gitu. Itu kalau misalnya nggak yakin nggak bisa ya. Nah, jadi kita tuh melakukan sesuatu itu kalau itu harus yakin. Kalau Satu misalnya kita yakin dulu ya. yakin kita pada yang kuasa. Kalau kita nggak yakin, udah Bisa luka ya. bisa luka, bisa ya ada insiden lah yang nggak kita ingat. Jadi pernah suatu ketika kita lagi tampil debus, jadi hari sebelumnya itu kita nyiapin segala macam. Puasa dulu nggak sih kalau mau Ya tampil? paling minimal amalan lah. Wirid-wiritan gitu lah, ya. minimal wirid. Jadi sebelum besoknya sebelum tampil nih seharinya biasa kan gue suka beli air keras dulu kan. Ya air keras yang kan air keras ada kadar yang 30%, ada yang 70%. Kita ambil yang paling tinggi, ya kita tes ke aqua gelas dimasukin koin atau melebur, si koinnya itu ya itu asli ya kan. Terus gue coba dulu nih mastiin ke tangan nih aman atau enggak, ke tangan dulu kan, ke tangan lu sendiri aman. Itu kebalnya udah bekerja tuh. Ya sebenarnya sih itu otomatis gitu ya. Tapi kalau mau aksi gitu pasti harus baca doa dulu lah, minta perlindungan sama yang kuasa. Nah pas waktu aksi pokoknya aksi pertama misalnya kayak duri salak segala macam, tidur makan beling, bacain beling di kepala, itu semua temen adik-adik didik. Jadi gua tuh udah punya adik-adik didik kan, kelas berapa itu kalau nggak salah kelas 3 SMA udah punya adik didik. Jadi semua atraksi itu hampir semua atraksi udah beres dilakuin. Yang terakhir tinggal air keras. Itu paling berat tuh ya. Nah air keras itu yang paling berat itu sebenarnya. Kalau orang-orang sih kayak golok itu paling berat, tapi ini kalau itu air keras itu paling berat. Lebih takut berat ya. sih. Karena kalau udah Kena tuh fatal banget itu. Itu nyiramnya Kayak kemana fatal. sih kalau itu tangan doang? Tangan, muka. Cuci muka. Manjir. Nah, gini. Komedo hilang. Iya, beruntus pokoknya hilang semuanya Muka rata. ya. Muka rata lah pokoknya kalau. warnanya udah beda aja. Anjir, serem. Nah, terus gue tuangin nih ke adik didik gue kan. Nah, tuangin juga nggak tuangin langsung ke tangan ini adik didik gue. Gue tuangin terus sama gue usapin sendiri. Otomatis si air keras juga kena ke gue dong ya kan. Nah nggak tahu kenapa udah beberapa orang gue siramin. Nah temen adik didik gue belakang nyolek, kak ini tangan kenapa? Pada runyem kayak gitu, gatel kayak gitu panas. Kalau gue lihat, pada ngebul Tangan dia. Kok gue enggak gitu kan? Ngebul. Ya udah ke belakang. Datang lagi, kak. Waduh kata gue kan. Itu kejadian tuh ada 3 orang atraksi gagal kena air keras, tangannya itu kalau luka bakar semua sampai tulangnya ada yang kelihatan. Serius. Terus ada yang sampai sekarang tuh udah ada yang pulih ya, mungkin ada noda-noda hitam, ada yang benar-benar cacat kayak luka bakar lah, cacat. Orang tuanya gimana tuh? Nah orang tuanya pertamanya menuntut gua kan, laporin polisi segala macem.
Nah di situ gue punya surat yang kuat. Sebelum, jadi mereka tuh sebelum masuk perguruan gue kasih surat materai kalau misalnya ada segala sesuatu yang tidak diinginkan, ada kecelakaan, bukan tanggung jawab pengurus ataupun pelatih, ini murni atas kemauan sendiri, kayak gitu. Ada ya nggak bisa apa-apa polisi. Iya sih, materai itu untung bukan pas lagi cuci muka ya. Tapi anehnya itu di situ gue ikut ini cuci muka, tapi gue nggak kenapa. Nah di situ yang nggak kena hanya satu orang, gue sendiri. Gitu. Nah ternyata itu ada yang ngejailin. Ada orang lagi ya, jadi ada orang yang nonton nih, ada yang nonton yang mungkin dia punya ilmu juga gitu kan, ya dijailin lah, diisengin, dibuat gagal gitu kan. Saya gue sering dengar kalau nonton ini nih apa kuda lumping, gini, satu guru satu ilmu, jangan ganggu, biasa ngomong gitu tuh, baru ada atraksi tuh. Iya, atraksi. Oh, ini ada ngetes, kayak gitu. Ada yang ngeprank gitu juga ya. Ada juga ya ngetes juga ya. Itu makan beling rasanya gimana tuh? Ya gimana ya, kayak keripik singkong. Kalau udah ini mah rasanya kayak keripik singkong. Iya, dan itu ditelem. Boker lah keluarnya nggak? Keluarnya bohlam. Nggak ada apa-apa aja ya. Tapi nggak tahu tuh, gue kalau boker pernah nih ya, pertama kali. Ingat lagi. Lucu nih. Korek-korek tuh. Iya kan. Udah antraksi nih, makan beling kan neon. Biasanya kok kalau antraksi tuh neon yang panjang neon yang panjang gue pecahin dulu di kepala, gue udah pecahin di kepala, langsung tuh dimakan tuh neonnya, ngelilingin penonton ya kan, dimakan. Nah, malamnya gue pengen boker nih. gue penasaran nih. Ini ada beling atau enggak nih? Nggak ada cuy. Nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Jadi mana tuh belingnya? Gue juga heran. Nggak ada beling sama sekali. Halus aja deh gitu ya? Iya halus aja. Ini aja gitu. Pantas juga nggak lecet ya? Enggak, ya kan misal kalau ada ini kan beling atau apa, pasti kalau ada yang keluar pasti ada yang keseset atau gimana ya kan. Ini nggak ada cuy. Ini nggak ada cuy. Ya makan biasa aja gitu ya? Iya. Nggak ada ya barangnya. Nggak ada. Hilang gitu. Ya makanan selayaknya makanan yang kita udah makan aja gitu keluar. Anjir. Ini makan Gila kemana? banget sih. Mau nyobain? Udah itu tuh selalu penasaran orang yang punya ilmu gitu tuh pas dia makan beling itu rasanya apa gitu. Ternyata kayak keripik singkong ya. Kalau gue itu kalau dia keripik mah, kalau kita bibir sobek. Cuman gitu, makan beling juga ada triknya nih, ada tips dan trik gitu kan. Jadi kita juga nggak sembarang makan. Nggak sepunya aja. Nggak sembarang makan beling gitu. Jadi posisi beling itu kan misalnya beling nih ada yang misalnya berdiri kayak gini kan. Kita kayak makan keripik gitu. Jadi ditidurin kayak gitu, jangan sampai ada yang berdiri. Jangan begini makannya. Jadi kalau ditakutkan kalau ada hal-hal yang nggak diinginkan kan, takutnya ngerobek. Ini tapi ya alhamdulillah, gue kalau makan selalu ngasal-asalan makan beling gitu kan, nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya gue kayak debus gitu, kayak badan gue gitu, bukan kayak badan gue gitu. Oh iya. Ada yang masuk gitu. Berasa ya? Berasa. Tapi kesadaran masih ada kan? Sadar tapi kayak 50 kali ya. Berani gitu. Oh jadi kalau sadar ngeliat gue lagi atraksi, ada Kevin, ada Bang Sul misalnya di depan nih, gue atraksi tapi badan tuh kayak bukan badan gue sendiri gitu. Gitu. Udah entah kemana. Nggak bisa gitu. dijelasin lah iya, itu. pokoknya gitu lah, nggak bisa dijelasin, makan aja. Gila. Diduri salak, kebayang kan kalau misalnya kita ketusuk duri salak gitu kan, pohonnya kan pohon salak kan duri semua tuh. Sakit ya. Gue tidur, gue selalu minta penonton yang paling gede badannya ditindihin badan gue gitu, naik di atas badan gue kayak gitu. Ya tapi gitu pas bangun ya emang ada aja gitu yang nancep, cuman nggak berdarah. Nggak luka ya? Nggak luka, nggak sakit gitu, tapi nancep gitu, cabut aja udah gitu. Buset. Tapi biasanya kalau udah mau tidur yang dikit suka sakit badan. Suka sakit badan gitu. Main pegel-pegel aja ya? Pegel-pegel. Aduh. Itu dulu nggak tahu kalau sekarang belum pernah, udah berapa tahun ya nggak debus lagi. Mau gue beliin bola nggak sekarang? Terakhir debus tuh campur pas Indomie masih di perguruan ya itu. Terakhir debus kuliah semester berapa gitu ya? Serius ada acara debus? Waktu jadi acara makrab kuliah. Buset. Jadi suruh panitia nih, suruh senior bikin acara itu. Di ini apa namanya? Jadi ada penampilan junior nih misalnya, lu punya keahlian apa nih kan, punya bakat apa, ada silat. Nggak, temen gue ada tuh yang silat aja kan, silat tuh kata gue silat udah ada nih, udah ada gue debusnya gitu kan. Gue debus aja di situ, sinar gini aja. Gue rasa pada melongo dan
Kan biasanya teman-teman tuh waktu kuliah senior ya gimana kan senior gitu kan pasti suka nangis dengan adik-adiknya ya kan suka nyuruh-nyuruh. Cium tangan ketemu dia. Besoknya Pik pada hormat. Pada hormat ya. Bukan besok nyampe kampus di tempat itu juga. Di tempat itu juga masih makrab belum beres. Langsung Pik, rokok, minum, ayo sini. Langsung dijamu akrab pokoknya enggak dijailin. Biasa kalau rektor nonton nih langsung lulus kali. Lulus dah. Ini gua ngeri juga lihat ini. Aduh. Oh berarti masih ada ya sampai saat itu ya? Masih. Oh tinggal baca amalannya gitu Ya sampai mungkin ya sampai sekarang juga ada ya karena kata guru tuh itu udah menjadi darah daging darah daging kita, apalagi kan ditambah gue punya turunan dan turunan itu udah nyamperin sendiri dapat karena usaha gue itu ya paling kalau misalnya ini kalau pengen ada hasilnya lagi ya tinggal diasah lagi gitu aman lagi banyak ibadah lah. Nggak perlu ulang dari nol lah ya. Nggak perlu. Tinggal diasah doang. Tinggal diasah lah banyak ibadah, rajin menjalankan perintahnya dan mengurangi larangannya. Oh itu bisa lagi ya. Kayak gitu. Palingan. Dan jangan main cewek. Oh iya. Godaannya itu paling penting ya. Itu cewek godaannya. Godaannya itu cewek. Itu udah susah. Alkohol. Jadi pokoknya duniawi lah ya. Duniawi. Jadi gue tuh pas gue puasa tuh ya misalnya 10 hari puasa itu godaannya yang paling besar tuh cewek. Cewek pada ngedeketin. Oh itu ngedeketin sendiri cewek. Oh serius. Tahu ya kayak mungkin kayak ada aura ya makanya ada aura tersendiri itu pada deketin. Jadi tantangan ya. Iya jadi tantangan nih kita harus jaga gitu kalau kita pengen berhasil nih puasa ya kita harus jaga ini iman kita jangan sampai kegoda nih sama cewek. Itu cewek termasuk nenek-nenek juga nggak tuh? Nah, bukan. Cewek usia nih. Gue zaman SMA gue puasa ya. Cerita gitu. Terus lagi jadi panjang nih cuy. Gue puasa nih, gue ada di sekolah tuh ada kakak kelas yang gue suka gitu kan. Waduh. Ada kakak kelas yang gue suka. Gue lagi puasa, itu nggak tahu kenapa dia biasanya cuek gitu kan, ketemu dia nyamperin gitu kayak ketika gue lagi duduk gitu kan yang puasa kan duduk nyamperin gitu senyum ke gue gitu aduh kata gue kalau nggak lagi puasa nih gue sikat terus makanan yang kita nggak suka makanan yang kita suka tuh di rumah selalu ada gitu iya jadi gue tuh di rumah tuh suka rendang gitu kan terus sama keripik apa ya kentang balado yang stopa namanya itu kentang stopa tuh yang tipis-tipis ya kan itu yang di balado tuh gue selalu suka itu nah itu ada cuy di rumah tuh nggak tahu kenapa ada mama gue bikin itu jengkol yang gue suka ada tapi secara ajaib kali itu ya iya itu ada dan guru gue juga mengiyakan itu tantangannya itu apa yang kalian suka pasti ada itu makanan muncul ada ya nggak usah heran makanan cewek aja deket ya yang tadinya cuek gila bisa gitu ya. Tertarik? Enggak. Waduh. Yang paling masih penasaran orang kalau terawang rumah sih. Karena dulu kan yang dulu ada radio horor gitu kan yang biasa masih zaman-zaman MS3 FM gitu kan. Katanya kan ada paranormalnya tuh. Yang bagi pendengar yang mau diterawang rumahnya ada apa, ini bisa dikasih alamatnya aja. Terdatang ya. Tapi justru dia bisa sebutin persis ada kamar mandi sebelah mana, dapur sebelah mana. Ya, ilmu lebih tinggi kayak gitu dia punya perantara gitu. Jadi dia bukan lihat langsung pakai mata batin. Kayak dibisikin lagi kali ya. Kayak ada yang bisikin lagi. Jadi dia punya perantara, misalnya dia punya apalah gitu perantaranya jadi ada yang datang ke sana. Atau dia bisa badannya ada di tempat itu mungkin raga sukmanya ada keluar kan raga gitu kayak guru gue gitu bisa gitu juga dia diem aja ternyata dia lagi jalan-jalan kemana gitu terbang kan pokoknya gitu tiba-tiba ada di sana gitu sering juga ya makanya kayak yang pernah denger tuh yang ada orang di kampung mana gitu ada orang gila sih cuma dia dikira orang gila kan dia diriin tenda gitu depan rumah orang diriin tenda lama nggak keluar gitu paling kalau warga kasih makan doang tapi katanya ada yang pernah lihat dia di Mekah waduh ada yang pernah lihat di Mekah iya ada yang pernah di Mekah katanya itu sih kalau kayak gitu udah tingkatan sunan kali ya tinggi mungkin kayak jasadnya raganya di sini sono itunya ke sana kali ruhnya mungkin wah itu seru banget gila ya aduh itu aja Kak Fikra
Ya ceritanya mungkin untuk itulah saat ini. untuk saat ini. Itu aja juga panjang. Ini. Sebenarnya masih banyak cuman nggak banyak yang lupa gitu udah lama Ini banget kan. ini yang highlightnya aja. Ya, Tapi itu mantap yang juga ini. kalau ratingnya tuh bintang 5 lah. Ratingnya. Bagus Yang ingat. banget. Ini udah berapa dari jam berapa gila masuk? Jam berapa tadi? 7 ya? Setengah 7. Sampai dari jam 7. Jam lebih lah. Ini lama nih, mantap. Nah, itu cerita dari teman kita ya, Kak Fikra tuh. Ya langsung ya sumber. Aku belum pernah dengar ceritanya sama sekali. Ternyata orangnya ternyata lebih dari ekspektasi ceritanya. Ternyata ceritanya lebih keren dari yang aku pikir nih. Yoi. Ini mantep banget. Itu aja Mas Fikra ya. Ya, mungkin cukup. Terima kasih banyak Kak Oke. Fikra untuk waktunya. Terima kasih juga sudah diundang. Ini dadakan juga ya. Sebenarnya bukan diundang sih dadakan. Dadakan. Nah itu jadi episode kali ini spesial banget ya. Yep. Itu kalian udah dengar cerita Di dari season 1 juga ada undang ini ya, narasumber juga. Iya. Season 2 ada juga. juga nih. Ini Random. beda banget ini ceritanya. Ini episode sebelumnya nggak pernah ada cerita begini ya. Yoi. Dari narasumber yang langsung mengalami hal seperti itu, tapi apa sih namanya? Yang punya lah gitu ya. Yang ada Tepat sekali nih. ini keren banget sih. Dan ceritanya juga apa maksudnya banyak ya maksudnya. Jadi Betul. puas dengarnya juga. Gue juga jadi banyak tahu juga sih masalah Iya ini ya. benar-benar kayak yang makan beling itu pengen penasaran sih juga rasanya gimana ternyata kayak gitu. Nanti diajarin lah. Waduh. Gue mau Mungkin makan keripik dulu. latihan. Latihannya keripik Cik, lah. karena karena keripik yang rasanya berdarah loh. Iya. Salah makan salah posisi aja. Iya, salah berdiri keripiknya. Udah ini makan beling. Bisa ketelan Pin, cuman paru-paru robek. Itu dia. Berubah kayak Tapi kalau kita naik ke Afrika sekali lagi ya. Ini kalau misalkan yang debusnya Kalimantan itu beda nggak sih? Beda. Beda ya. Itu Beda, yang tusuk-tusuk pipi itu. Oh itu beda lagi. Beda. Ya mungkin dari secara teknis medianya mungkin sama ya kayak itu sih. Cuman mungkin mereka dari bacaan atau apa. Oh beda. Dari bacaan beda dari prosesnya mereka mungkin dari kuasanya seperti apa kan kita nggak tahu. beda server soalnya kan ya. Beda server. Beda Ya. sama. Oh iya. Kalimantan, Jawa Barat ya. Tapi itu uniknya Indo tuh begitu ya. Yoi. Indonesia tuh gitu. Ilmu sini beda-beda gitu. Pokoknya jalannya beda tapi tujuannya sama. Iya benar. Indonesia tuh gitu. Paling cuma ya apa tata caranya beda gitu. Tapi beda. ya rata-rata apa hasilnya sama sih. Hasilnya sama. Gitu Tujuannya sama. Keren sih itu. Lalu nggak pernah kayaknya sih nggak tahu nggak punya temen nih kayak Mas Fikra gini nih. kayak Kak Fikra gini nggak pernah nih. Mungkin atau mau tanya siapa juga rasanya makan beling gimana. Dan nggak keluar ya pas lagi bokep. Iya, nggak keluar ya. itu lucu loh. Lagi nyari tuh. Jangan orang lain gitu kan. Saya juga yang ngalamin aneh. Bingung Gak ada gitu. Gak ada suara, gak ada kerses gitu di pantat tuh. nggak perih gitu. Gak ada ya kan. Ternyata ya dimakan ada gitu ya. Itu injek golok ada juga nggak? Nyekolok ada. Injek golok ada ya. Nyekolok. Oh pasti sebelumnya dites kemana biar hasilnya tuh tajam gitu ya. Iya pasti. tes tebas apa gitu. Tebas apa pasti injak. Yang menarik tuh itu tuh yang apa yang mainan apa yang mainan sangkar Dikat. bukan apa sih yang mainan buat jaring ikan yang buat nangkep ikan tapi bisa gerak sendiri tuh. Gimana tuh nggak tahu di mana-mana ada sih tapi Ya itu paling biasanya ini yang kayak kuda lumpingan gitu ya. iya tapi itu bisa gerak sendiri katanya berat tuh. Ya itu ada trik sih itu. Itu ada isinya kali ya dipanggil ya. Makanya berat. Ya, kalau itu nggak, kalau kita sih kalau gue sendiri nggak belajar kayak gitu. Lagi lebih yang real gitu, nggak ada yang gitu. Oh itu pertunjukan sih. Langsung ya. Kita langsung diliatin gitu apa yang ini ya tebas apa gimana. Tapi itu Pik, gue pernah nonton Kuda Lumping. Ini show terakhirnya dia nih. Jadi ada mediasinya anak cewek kecil gitu. Dia diikat pakai tali. Itu rapet banget kayak mumi. Talinya tambang gitu. Udah diikat rapet, dimasukin satu kurungan kayak tenda gitu. Dia nggak tahu lah dia baca apa gitu. Selesai pokoknya 5 menit itu ikatannya kebuka semua dan talinya di sebelah dan anaknya di sebelah itu udah dibuka. Di YouTube gue Tulungnya pernah dibuka. ada yang ngebocorin ya ke gue katanya itu hanya trik semata aja gitu. Oh, katanya, gitu ada ya? triknya. Kayak sulap Jadi gak ada Oh, nggak ada goib-goibnya katanya. nggak ada Hanya magisnya. triknya aja, gak ada magisnya. Hanya trik aja gitu. Mungkin ikatannya kali ya. Udah latihan. Ya itu kayak sulap sih istilahnya. Soalnya ditutupin kan. Iya sih, emang ditutup dia. Iya. Pokoknya pas keluar nggak ada yang lihat. tali terlepas anaknya Kan udah kalau nggak diikat. kalau ini kan debus ini Enggak apa ya. dilihat oleh mata Dari awal sampai akhir. langsung kan di atas mata nih golok nih beneran iniin air keras
tumpahin, nggak ada yang ditutupin. Itu yang lebih menarik gitu. Gue awalnya sih menarik loh, pengen melestarikan budaya. Iya. Juga kan misalnya orangnya cinta dengan budaya sendiri gitu kan. Mantap nih. Tapi itu lucu sih ya, maksudnya kayak misal ada, aku pernah denger sih maksudnya kayak ada orang yang gagalin gitu ya. Ternyata beneran kejadian, pernah lo ya? Iya, pasti ada. Kan banyak lah orang misalnya dari perguruan mana ada aja yang nggak suka. Perguruannya banyak sih ya perguruan apa. Biasanya itu padahal sebelum kejadian itu, sebelum atraksi gue selalu ngebentengin juga kan. Jadi lingkaran lapangan itu gue bentengin dulu biar ya hal-hal yang nggak diinginkan masuk. Ya mungkin ilmunya sih yang itu lebih inilah. Yang namanya gue baru anak seusia anak SMA ya kan, belasan tahun ya kan. Mungkin dia udah berpengalaman. Tapi itu pernah dengar juga kadang masih ada ekskul apa tuh? Temen aku soalnya SMA itu masih ada ekskul kayak gitu. Namanya apa yang dia doanya ke langit? Tapak suci. Bukan, apa tuh lagi ya? Merpati putih. Lupa deh. Dia pakai baju hitam katanya. Terus itu dia doa ke langit. Terus kayak tenaga dalam gitu. Tenaga dalam. Masih silat-silat juga ya mungkin ya. Tapi nama perguruannya beda. Kayak merpati putih kayak gitu. Aliran kenal sih alirannya. Kayak gitu. Merpati putih. Sama gue juga kan latihan nafas, pernapasan juga itu perlu. Dalam debus itu pernapasan perlu. Kayak main golok atau apa itu harus pernapasan. Terus kayak kita musuh tiduran di atas tiduran di atas duri kan, itu juga kita harus atur pernapasan. Jadi kayak ada tenang ya, harus ada pernapasan lah. Jadi orang yang kalau atur napas beda di sini perut kenceng, tapi di sini kalau misalnya di sini kenceng nih berarti itu pernapasannya masih kurang. Masih berat di leher kan, nanti yang ada ke kepala pusing. Gitu. Bisa. Ada ini nggak sih makanan pantangan gitu? Iya itu tuh. Ya kalau misalnya setelah beres puasa kayak gitu, kayak kalau puasa putih ya itu pantangannya. Nggak boleh makan makanan yang bernyawa. Ya, kalau udah selesai ya hindari yang haram-haram. Paling kayak gitu aja. Cewek gitu, makanan, minuman, duniawi lah. Minumannya duniawi. Hindari yang haram-haram. Jadi makan apa aja boleh ya. Tapi bermanfaat juga ya, soalnya kita otomatis juga hindarin yang nggak baik gitu. Iya, soalnya agama juga ngelarang, inian juga ngelarang juga. Sejalan. Tapi ini doanya juga ke Tuhan kok ya. Ya doanya. Ya pertamanya gue karena gue ini dosa nggak ya, murtad nggak ya gitu kan. Gue mikir musyrik ya. Ya tapi ya gue rasa kita ya guru nyaranin sholat 5 waktu. Iya. Suruh tahajud. Mungkin tergantung aliran nggak sih kak pikir? Ya bisa jadi. Ya kan ada ilmu kayak itu kan ada aliran putih, ada aliran hitam kayak gitu ya. Itu yang berbahaya kan aliran hitam. Itulah yang minta instan. Instan biasanya. Yang instan itu gue datang ke guru, gue pengen kebal nih, dikasih apa gitu kan. Itu nyediain ayam hitam atau apa gitu. Nah, itu kalau udah minta ayam hitam biasanya tuh. Gue kalau misalnya gue dulu pernah berguru gitu kan. Guru tuh minta sediain ayam itu buat ini. Gue udah nggak di situ. Nggak ikutin, nggak mau. Kalau udah ada yang minta buat sesajen, nggak mau. Iya sih, kalau ada yang minta ke selain yang di atas tuh ya, udah nggak mau ikut ya. Nah, mendingan minta yang ke atas daripada misalnya kita ngasih terus ya emang diturutin misalnya, tapi kan kita murtad juga. Iya. Itu biasa ada efek samping ya, begitu ya? Ya ada aja efek samping. Tapi paling sering dengar kalau orang yang kayak gitu-gitunya negatif tuh biasa jadi gila ya? Iya, itu kalau misalnya nggak ketaikin atau apa jadi gila. Terus misalnya dikirim balik, misalnya kita ngejailin orang dikirim balik gitu kan, ke kitanya juga nanti ya gila. Ya punya ilmu kayak gitu kita pakai buat kebaikan lah, pesan dari gua tuh. Cuma biasa orang sombong sih kayak. Nah itu juga salah satu ini juga kali ya, apa namanya ujiannya itu, jangan sombong. Makanya gua datang ke Jakarta tuh ya sebisa mungkin menyembunyikan identitas. Low profile gitu ya, jadi orang nggak tahu ya. Gue menyembunyikan identitas gue gitu kan. Dia karena itu ya udah terlanjur ya, lah, kasihan nggak mau. Gue punya dikasih kelebihan, istilahnya punya kelebihan. Kok gue diamin aja nggak dipakai, ya lebih baik ya namanya juga buat nolong orang kan. Udahlah nggak apa-apa. Tapi emang sampai sekarang tuh di daerahnya Kak Fikra tuh masih banyak ya? Masih. Banten cuy. Banten terkenal. Masih identik sih.
Itu suku Baduy itu Baduy. Banten. Nah, suku Baduy Banten. Nah, dari rumah gue itu ke Baduy itu ya sekitar 1 jam. Oh iya. Dekat. Oh, itu udah hutan ya daerahnya. Oh iya, boleh pakai sendal. Tapi daerahnya Mas Fikar itu kalau rumah Mas Fikar itu Kalau daerahnya rumah masih kota kan. masih kota. Pusat pemerintahan Kabupaten Lebak situ. Dekat ke stasiun. Dekat ini nggak tuh? Yang lagi viral tuh, negeri di atas awan itu. Itu negeri di atas awan sekitar 2,5 jam itu naik ke atas tinggi. Apa sih negeri di atas awan? Ada baru. Ada daerah kecamatan Cibubur. Oh, wisata ya? Iya, tinggi. Tapi kalau datangnya pagi pas itu cakep tuh kayak di Bromo jadi. Oh, ada. Jadi kita kalau mau datang ke situ nih tips nih yang didengarkan siapa tahu yang pengen sekalian yang pengen datang ke sana. Tapi kalau untuk bulan-bulan ini disaranin jangan datang karena di sana lagi dibangun infrastruktur, lagi pembangunan jalan, emang lagi ditutup juga. Semua yang mau wisatawan di situ dilarang masuk, lagi pembangunan. Nah, nanti setelah beres pembangunan disaranin kalian menginap di situ biar bisa menikmati samudra, langit, awan-awan. Oh, yang itu lagi dibagusin dulu ya? Iya. Pada wisata Jadi, ya. awan itu adanya tuh dia dari pagi jam 6 sampai jam 8 lah. Lalu kalau misalnya siang ke situ ya paling cuman lihat rumah di bawahnya awan-awan kecil kayak gitu. Apalagi kalau lagi hujan. Habis hujan tuh pasti kabut. Walaupun habis subuh juga kabut dia. mantap ya. Dan itu tuh daerah itu tuh tempat yang nggak pernah dijajah oleh Belanda. Daerah Seluruh Kabupaten Lebak itu pasti rata dijajah oleh Belanda. Kenapa tuh di situ nggak dijajah? Karena itu terlindungi oleh hamparan awan itu, negeri di atas awan. Jadi Belanda ngintai pakai pesawat, ya ngiranya kan di situ hamparan Kosong gitu. kosong lah, ada awan pasti bawahnya hutan dong. Mana orang mikirnya di bawah awan nggak ada kehidupan, nggak ada rumah. Ternyata di bawah tuh banyak warga. Itu nggak pernah dijajah. Di situ ada historisnya lah. Informasi lagi nih guys. Keren juga loh, Bang. Boleh nggak Bin? Boleh. Udah Ya, cakep tapi sekarang. kalau mau kesana lah entah lah mungkin bulan depan lah udah rampung. Tapi mesti bareng Kak Fikra. Ini banyak Di sana kita nyari mistis juga lah. Pak RT Banten ya. Dia guide-nya. Kita cari mistis soalnya jalan kesana itu mistis semua. Oh gitu. Harus ada yang Di bisa. sana itu kampungnya para Jawara. Oh. Jadi masih ada tuh jawara-jawara gitu. Masih ada. Jadi silat tuh masih banyak ya? Masih banyak. Ini kalau sarapan nggak makan nasi nih, makannya paku kali ini. Paku beli. Minumnya oli samping. Ya, kopinya juga kopi air keras. Tapi lucu ya, dari ujung ke ujung itu, dari ujung-ujung Pulau Jawa itu, kalau di ujung sebelah barat ada Banten, sebelah sini ada Bondowoso ya, Ya, yang mistis-mistis gitu ya. Diselip, Iya, lucu loh, bisa gitu. balancing ya. Keren ya, dari Jakarta yang modern kita tinggal belok dikit ke barat, langsung Banten. Ya. Terkenal sih. Ya, mungkin nanti episode selanjutnya ngomong tadi Bondowoso saya jadi ingat dulu ya pernah Wih. Bondowoso. Simpen dulu, Simpen aja ya. Simpen ya biar penasaran. Ntar kita jangan spoiler. kata biar di episode selanjutnya ya. Nah, itu dia nih. Kita Tuh. Bondowoso kita ya kebetulan pernah keliling-keliling Indonesia ya di daerah-daerah pernah kena hal mistis lah. Kita ceritakan nanti. Oke. Ini lebih expert nih. Bondowoso, aduh itu paling serem juga Bondowoso. Oh serem juga ya? Sama Banten ya, 11-12 ya? Serem juga itu cerita mistisnya kena. Oke lah, terima kasih banyak Kak Fikra. Oke, Sudah Fikra. menyempatkan ya Sama ini. terima kasih juga. Terima kasih. Ntar next bisa ikut kita lagi ya? Oke, boleh. Mantap, mungkin bisa ikut syuting. Iya, ayo kita nyari. Soalnya kita main syuting gak ngeri-ngeri juga nih, soalnya gak ada yang bisa. Pak Gayung bersambut nih datang nih. Mau ke Menara Saida nih, kita nungguin bawah aja. Dia naik. Dia Jangan dong. Kamera tuh dong, nge-vlog sendiri. Guys, gitu kan. Guys, saya di Menara Saida. Kevin sama Sotoni di bawah. Udah gitu aja. Gitu aja. Aduh. Keren banget ya. Seru ya, nggak berasa nih obrolan kita nih lama juga nih Pin. Aku gak nyangka loh, ternyata di kantor kita ada yang ada superhero-nya. Anjir. Ada keren. Tetap. Oke, itu aja sih untuk episode kali ini ya. Jadi seperti biasa untuk kalian yang ingin mengirimkan cerita dan pengalaman yang mungkin ada yang mirip-mirip kayak Kak Fikra ini. Mungkin ada yang sekampung sama Kak Fikra, ada yang kenal, ada yang satu perguruan. 1001 nih yang kayak gini 1001 nih. Jarang ini. Anak muda kayak gini wah jarang ini. Jarang. Iya, ini Kak Fikra masih muda loh. Yoi. Mungkin kalau teman-teman yang dengar kira ini orang sakti banget kayak 55 nih. Ini Ternyata temen gue nih. kayak mbah nih anjir. Kayaknya gue doang yang tua di sini. Nah, Kak Fikra masih muda ini. Iya dong.
masih muda. Nah ini teman-teman ya yang seperti biasa yang ingin mengirimkan ceritanya, pengalaman, mungkin ada yang sejenis pengalamannya maka Fitra boleh langsung dikirim seperti biasa ke sersanhoror@gmail.com, R-nya 1, karena dari kemarin sudah banyak yang kirim cerita ya. Kebanjiran nih. Terima kasih sekali ya. Kalau ada yang mau berinteraksi langsung dengan kita bisa langsung ke Instagram dan Twitter kita di Sersanhoror FM, sama itu Instagram Twitter seperti biasa. Lalu kita tersedia di Spotify, Kaskus Podcast, Anchor FM, di Google Podcast juga ada ya. Seperti itu. Jadi pantengin aja terus kita di channel YouTube kita terus. Juga. Channel YouTube kita sudah episode 1 itu. Mungkin kalau tempat episode 1 gitu nambah. Iya, jangan gitu aja lah, nambah. Iya. Kita kalau ajak Afika jadi kru ya. Pertama cuma Cibodas nih, ecek-ecek. Nanti tiba-tiba Batam. Nanti tiba-tiba Bondowoso aja. Dia enggak main kalau yang cuma ini ya. Itu mah receh. Itu mah terang itu kata Afika. Gua jadi semangatnya kayak desa penari di desa KKN. Jangan. Nah seperti itu ya. Jadi pantengin kita terus karena kita akan kembali dengan konten yang lebih seru lagi. Ini kan kita udah tepatin janji. Ini makin lama makin seru loh. Dari episode 1 kemarin tuh, dari mulai season 2 udah makin seru kita. Ini udah berat-berat semua nih materinya nih. Nah iya. Udah makin edukatif juga ya. Ada informasi juga ya. Hari ini kita jarang bercanda loh Bang. Enggak, gue udah tadi enggak bercanda. Enggak bercanda, ini seru banget ceritanya. Kentutnya serius tadi. Oke, terima kasih untuk waktunya kalian para pendengar, dan kita sudah dari jam berapa nih? 7 dari setengah 7. Ya, oke. Terima kasih. Kalau misalnya ada salah-salah kata, mohon maaf. Seperti biasa sampai ketemu di episode ke-5 ya Bang Sul ya. 5. Kita nggak usah spoiler dulu ya. Jangan pokoknya. Mau cerita apa nih? Yang jelas cerita dari pendengar ya. Iya. Pokoknya sekarang kita kasih spoiler. Kalau mau Spotify aja langsung. Iya, langsung klik follow aja ya. Yoi. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.